Kalimat itu menggantung di udara seperti petir yang membelah langit. Tidak hanya Pei Yuan dan saudara-saudaranya yang membeku, bahkan pria tua misterius di layar untuk pertama kalinya kehilangan ekspresi tenangnya. Tangannya yang menggenggam silinder kristal bergetar sangat pelan. Ia menatap Kiao Cucu tanpa berkedip, seolah memastikan bahwa gadis itu benar-benar telah mendapatkan kembali seluruh ingatannya. Kiao Cucu perlahan mengangkat wajahnya. Tatapannya telah berubah sepenuhnya. Tidak lagi dipenuhi kebingungan seperti sebelumnya, melainkan ketenangan yang berasal dari seseorang yang telah menjalani kehidupan jauh lebih lama daripada usia yang terlihat. Semua wajah di ruangan itu terasa asing sekaligus akrab. Ia pernah menyelamatkan mereka, melihat mereka mati, menguburkan mereka, bahkan hidup bersama mereka berkali-kali dalam alur yang berbeda. Ribuan kehidupan telah meninggalkan bekas yang tidak mungkin dihapus. Aku bukan berasal dari kehidupan ini. Suara Kiao Cucu terdengar tenang. Aku berasal dari kehidupan pertama. Pei Tiancheng menarik napas dalam-dalam. Kehidupan pertama. Kiao Cucu mengangguk perlahan. Semua yang kalian alami sekarang hanyalah cabang dari satu garis waktu yang telah pecah berkali-kali. Monitor di ruangan itu kembali berubah sendiri. Kali ini bukan karena ulah pria tua misterius. Gambar-gambar lama muncul silih berganti seolah sistem di bawah tanah itu mulai merespons ingatan Kiao Cucu. Sebuah laboratorium raksasa, puluhan ilmuwan, mesin berbentuk cincin logam dengan inti kristal biru di bagian tengah. Di depan mesin itu berdiri seorang perempuan muda yang wajahnya sama persis dengan Kiao Cucu, hanya saja usianya tampak beberapa tahun lebih dewasa. Wanita dalam rekaman itu sedang menjelaskan sesuatu kepada para ilmuwan. Mesin ini tidak diciptakan untuk mengubah masa lalu. Ia hanya akan menciptakan cabang kemungkinan baru. Karena waktu tidak pernah bisa diputar kembali. Ruangan bawah tanah menjadi sunyi. Pei Yue menatap layar dengan wajah pucat. Itu, benar-benar kau. Kiao Cucu tidak membantah. Itu aku. Tetapi itu bukan kehidupan ini. Ingatan terus mengalir. Pada kehidupan pertama, kota Haicheng berkembang menjadi pusat penelitian terbesar di dunia. Keluarga Pei memimpin industri parfum. Keluarga Ji menguasai teknologi medis. Keluarga Lou membangun jaringan investasi internasional. Ketiga keluarga tersebut bekerja sama mendanai proyek penelitian terbesar sepanjang sejarah. Proyek itu diberi nama Gerbang Kronos. Tujuannya sederhana, mengirim kesadaran manusia kembali ke masa lalu agar dapat mencegah bencana sebelum terjadi. Awalnya semua berjalan sempurna. Percobaan pertama berhasil. Percobaan kedua juga berhasil. Namun pada percobaan ketiga, seseorang mengubah parameter inti kristal. Mesin tidak lagi mengirim kesadaran. Mesin mulai memecah kenyataan. Setiap perubahan menciptakan dunia baru. Setiap kegagalan melahirkan garis waktu baru. Setiap kematian membuka kemungkinan berikutnya. Sejak hari itulah pengulangan tidak pernah berhenti. Pria tua misterius akhirnya berbicara. Kau masih mengingat bagian itu? Kiao Cucu menatapnya. Aku juga mengingat siapa dirimu. Wajah pria tua itu perlahan berubah. Kau adalah Direktur Han, ketua proyek Gerbang Kronos. Tidak, kau bukan sekadar ketuanya. Kau orang yang pertama kali mengubah inti kristal. Ruangan kembali dipenuhi kesunyian. Pria tua itu tidak lagi tersenyum. Beberapa detik kemudian ia justru tertawa pelan. Ternyata semuanya kembali. Ia menghela napas panjang. Kalau begitu tidak ada lagi alasan untuk berpura-pura. Sambil mengangkat silinder kristal, kulit wajahnya perlahan berubah. Kerutan-kerutan yang selama ini memenuhi wajahnya mulai menghilang. Rambut putihnya berubah hitam sedikit demi sedikit. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pria berusia 50 tahun itu berubah menjadi seseorang yang tampak baru berusia sekitar 35 tahun. Semua orang terdiam. Pei Tiancheng memandangnya dengan mata membelalak. Kau, Direktur Han tersenyum tipis. Pengulangan waktu memang memiliki beberapa keuntungan. Aku sudah hidup lebih dari 400 tahun. Atau mungkin lebih. Bahkan aku sendiri sudah berhenti menghitung. Mendengar kalimat itu, tubuh Pei Yuan terasa dingin. 400 tahun. Berarti pria itu telah mengalami jauh lebih banyak pengulangan daripada Kiao Cucu. Kiao Cucu menggeleng perlahan. Tidak, kau tidak hidup selama 400 tahun. Kau hanya hidup selama 30 tahun. Lalu mengulanginya ribuan kali. Direktur Han mengangguk. Benar, dan setiap kali dunia berakhir.
Aku menjadi satu-satunya yang tetap mengingat semuanya. Ia menatap seluruh anggota keluarga Pei. Kalian tahu apa yang paling menyakitkan? Menyaksikan orang yang sama lahir, tertawa, jatuh cinta, lalu mati. Berulang, 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 tanpa akhir. Nada suaranya tidak lagi terdengar seperti seorang penjahat, melainkan seseorang yang benar-benar telah kehilangan harapan. Wanita yang mengaku sebagai kakak Kiao Cucu memejamkan mata. Han, cukup. Direktur Han tersenyum pahit. Belum sampai siklus ini selesai. Ia mengangkat inti kristal lebih tinggi. Cahaya biru di dalamnya mulai berubah menjadi merah. Seluruh ruangan bawah tanah langsung bergetar. Monitor-monitor meledak satu demi satu. Lampu padam, dinding retak, suara mesin raksasa bergema dari bagian terdalam kompleks bawah tanah. Pei Tiancheng langsung berubah pucat. Dia mengaktifkan gerbang Kronos. Tidak mungkin, bukankah mesin itu sudah dihancurkan? Direktur Han tertawa. Kalian hanya menghancurkan salinannya. Laboratorium ini adalah lokasi asli. Lantai perlahan terbuka di bagian tengah ruangan. Sebuah poros bundar raksasa muncul dari bawah tanah. Puluhan cincin logam berputar perlahan mengelilingi inti kristal merah yang melayang di udara. Mesin yang selama puluhan tahun hanya ada dalam ingatan Kiao Cucu kini kembali berdiri di hadapan mereka. Gerbang Kronos yang sesungguhnya akhirnya aktif kembali. Dan Kiao Cucu mengetahui satu kenyataan terakhir yang belum pernah ia ingat sebelumnya. Pada setiap siklus sebelumnya, ia selalu gagal menghentikan mesin itu. Karena selalu ada satu orang yang mengkhianatinya pada detik terakhir. Namun kali ini, ketika ia memandang wajah-wajah yang berdiri di sekelilingnya, ia menyadari sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Orang yang akan mengkhianatinya pada siklus ini, belum melakukannya. Artinya, masa depan akhirnya benar-benar mulai berbeda dari seluruh kehidupan yang pernah ia jalani. Getaran yang mengguncang laboratorium bawah tanah semakin kuat. Debu berjatuhan dari langit, sementara puluhan cincin logam raksasa terus berputar mengelilingi inti kristal merah yang memancarkan cahaya semakin terang. Suara mesin itu tidak terdengar seperti bunyi logam biasa. Dengungannya seolah langsung menggema di dalam kepala setiap orang yang berada di ruangan tersebut. Kiao Cucu merasakan denyutan yang sama seperti ketika kesadarannya dipindahkan ke kehidupan baru. Bedanya, kali ini kekuatan itu jauh lebih besar. Ia tahu gerbang Kronos belum bekerja sepenuhnya. Mesin itu baru memasuki tahap awal sinkronisasi. Jika inti kristal mencapai kestabilan penuh, seluruh cabang waktu akan mulai bertabrakan satu sama lain. Direktur Han berdiri tenang di atas platform baja yang perlahan terangkat menuju pusat mesin. Jubah panjangnya berkibar diterpa angin yang muncul dari putaran cincin logam. Sorot matanya tidak lagi dipenuhi kebencian, melainkan kelelahan yang begitu dalam hingga membuat siapapun yang melihatnya dapat merasakan beban ratusan tahun yang dipikulnya. Kalian semua masih menganggapku penjahat. Ia memandang satu persatu wajah yang berdiri di depannya. Tetapi apakah kalian pernah mencoba hidup ribuan kali? Tertawa dengan orang yang sama. Menangis karena orang yang sama. Menyaksikan mereka mati. Lalu mengulang semuanya lagi. Sampai kalian tidak lagi mampu mengingat berapa kali dunia berakhir. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Bahkan Pei Yuan mulai memahami bahwa lawan mereka bukan sekadar orang haus kekuasaan. Han telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting. Kemampuan untuk mempercayai masa depan. Kiao Cucu melangkah perlahan mendekati mesin. Aku pernah merasakan semua itu. Han menatapnya. Tidak, kau baru mengingat 12 siklus. Aku mengingat lebih dari 6.000. Ruangan kembali sunyi. 6.000. Angka itu begitu besar hingga sulit dibayangkan. Han tersenyum pahit. Pada awalnya aku juga mencoba menyelamatkan semua orang. Aku mengubah satu keputusan. Dunia tetap hancur. Aku mencoba pilihan lain. Hasilnya tetap sama. Setelah 100 kali, aku masih berharap. Setelah 1000 kali, aku mulai kehilangan nama orang-orang yang kuselamatkan. Setelah 6.000 kali, aku akhirnya mengerti. Tidak ada dunia yang bisa diselamatkan. Kiao Cucu menggeleng perlahan. Bukan dunia yang gagal. Kitalah yang selalu mengulang kesalahan yang sama. Han tertawa lirih. Masih sama seperti dulu. Kau selalu percaya manusia bisa berubah. Kiao Cucu tidak membalas. Ia justru terus berjalan mendekati inti kristal. Semakin dekat ia berada, semakin banyak bayangan asing muncul di sekelilingnya. Laboratorium yang hancur.
Kota yang tenggelam, perang, wabah, bencana alam. Setiap dunia yang pernah gagal tampak bertumpuk di hadapannya seperti cermin yang pecah. Menjadi ribuan bagian, di setiap pecahan itu terdapat satu Kiao Cucu. Sebagian menangis, sebagian terluka, sebagian telah menjadi tua, sebagian bahkan mengenakan pakaian yang sama sekali berbeda. Namun semuanya sedang menatap dirinya. Seolah seluruh versi dirinya dari ribuan garis waktu berkumpul di tempat yang sama. Pei Tiancheng memandang pemandangan tersebut dengan wajah pucat. Mereka mulai bertumpang tindih. Pei Yue langsung bertanya, apa maksudnya? Jika sinkronisasi mencapai 100%, batas antara seluruh garis waktu akan runtuh. Semua kenyataan akan saling bertabrakan. Pei Yachuan menggenggam senjatanya lebih erat. Lalu bagaimana menghentikannya? Pei Tiancheng memandang Kiao Cucu. Hanya pencipta gerbang Kronos yang bisa mematikannya. Han mengangguk pelan. Itulah alasan aku selalu membutuhkanmu. Ia mengangkat telapak tangannya. Puluhan layar transparan bermunculan mengelilinginya. Masing-masing menampilkan kehidupan yang berbeda. Pada satu layar, keluarga Pei hidup bahagia tanpa pernah mengenal Xia Suechun. Pada layar lain, Ji Yanchuan menikahi Lin Qing dan tidak pernah bertemu Kiao Cucu. Di layar berikutnya, Han sendiri telah meninggal puluhan tahun lalu. Ribuan kemungkinan terus muncul. Han menunjuk semua layar itu. Lihat, begitu banyak dunia, tetapi semuanya berakhir. Kiao Cucu memperhatikan setiap layar dengan tenang. Lalu pandangannya berhenti pada satu layar kecil di sudut paling bawah. Di sana tidak ada perang, tidak ada kehancuran, tidak ada pengulangan. Hanya sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Seorang wanita sedang menyiram bunga melati. Di sampingnya ada seorang anak perempuan yang tertawa bersama kakaknya. Kiao Cucu membeku. Ia mengenali dua anak itu. Dirinya, dan kakaknya. Han mengikuti arah pandangannya. Senyumnya perlahan menghilang. Kau menemukannya. Kiao Cucu menatap layar kecil itu semakin lama. Dibanding ribuan kemungkinan lain, hanya layar tersebut yang tampak sedikit berbeda. Warnanya lebih terang, gerakannya lebih alami. Yang terpenting, tidak ada simbol gerbang Kronos dimanapun. Itu bukan cabang waktu, bisik Kiao Cucu. Itu garis waktu asli. Han menutup matanya. Untuk pertama kalinya sejak mesin aktif, wajahnya memperlihatkan kegelisahan. Kau seharusnya tidak mengingat itu. Kiao Cucu akhirnya memahami semuanya. Selama ini mereka selalu mengira pengulangan dimulai karena percobaan gerbang Kronos gagal. Padahal kenyataannya tidak demikian. Percobaan pertama berhasil. Dunia asli tetap ada. Yang rusak justru Han. Setelah kehilangan orang-orang yang dicintainya di dunia asli, ia menggunakan gerbang Kronos berkali-kali demi mencari masa depan yang sempurna. Namun setiap penggunaan tidak pernah mengubah dunia asal. Ia hanya menciptakan cabang baru. Sedangkan dunia pertama tetap berjalan tanpa pernah mengetahui keberadaan mereka. Han selama ratusan tahun sebenarnya bukan sedang memperbaiki masa lalu. Ia hanya terus melarikan diri dari kenyataan yang tidak sanggup diterimanya. Air mata perlahan jatuh dari sudut mata Han. Itu benar, aku terlalu takut kembali ke dunia tempat mereka sudah mati. Jadi aku terus menciptakan dunia baru. Terus, dan terus. Dengan harapan suatu hari akan ada satu dunia yang sempurna. Kiao Cucu memandangnya tanpa kebencian. Hanya saja, tidak ada dunia yang sempurna. Tetapi selalu ada dunia yang layak diperjuangkan. Saat kalimat itu selesai diucapkan, inti kristal merah mendadak memancarkan cahaya putih yang sangat terang. Seluruh laboratorium berguncang hebat. Di tengah cahaya tersebut, terdengar suara mekanis yang belum pernah didengar siapapun sebelumnya. Pengguna utama berhasil dikenali. Protokol administrator diaktifkan. Meminta verifikasi dua pencipta gerbang Kronos. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata beralih kepada Kiao Cucu. Lalu perlahan kepada Han. Karena untuk pertama kalinya mereka mengetahui bahwa gerbang Kronos ternyata tidak pernah diciptakan oleh satu orang, melainkan oleh dua ilmuwan yang dahulu bekerja berdampingan. Kiao Cucu dan Han. Keheningan memenuhi seluruh laboratorium setelah suara mekanis itu berhenti bergema. Puluhan cincin logam yang mengelilingi inti kristal masih terus berputar, tetapi kecepatannya mulai melambat seolah sedang menunggu keputusan dari dua orang yang berdiri saling berhadapan. Cahaya putih yang memancar dari inti kristal menyelimuti Kiao Cucu dan Han hingga bayangan. Mereka memanjang di lantai baja.
Semua orang hanya mampu menyaksikan tanpa berani bergerak. Sedikit pun, tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi apabila mesin itu benar-benar memperoleh verifikasi dari kedua penciptanya. Han memandang Qiao Cucu cukup lama. Untuk pertama kalinya dalam ribuan pengulangan, ia tidak melihat gadis yang terus berusaha menggagalkan rencananya. Yang berdiri di hadapannya adalah rekan yang pernah bekerja bersamanya selama bertahun-tahun di laboratorium pertama. Gerbang Kronos. Wajah Qiao Cucu saat ini perlahan bertumpang tindih dengan sosok ilmuwan muda yang selalu datang paling awal ke ruang penelitian sambil membawa setumpuk catatan baru. Han masih mengingat bagaimana mereka pernah menghabiskan malam demi malam, memperdebatkan teori ruang waktu, kemungkinan munculnya cabang kenyataan, serta risiko yang harus ditanggung apabila manusia mencoba mengubah takdir. Qiao Cucu pun mengalami hal yang sama. Ingatan yang selama ini terpecah kini tersusun menjadi satu kesatuan utuh. Ia melihat dirinya mengenakan jas laboratorium putih, berdiri di depan papan penuh rumus bersama Han yang saat itu masih dipenuhi semangat. Mereka bukan sekadar rekan kerja, mereka adalah sahabat yang saling mempercayai lebih daripada siapapun. Bersama-sama, mereka mendirikan proyek Gerbang Kronos dengan keyakinan bahwa teknologi tersebut akan menyelamatkan jutaan nyawa dari berbagai bencana yang tidak dapat dicegah manusia. Namun kemudian semuanya berubah. Dalam ingatannya muncul hari ketika putri kecil Han meninggal akibat kecelakaan yang tidak dapat diselamatkan oleh teknologi medis manapun. Han duduk sendirian di depan ruang operasi sambil memandangi tubuh putrinya yang telah tertutup kain putih. Saat itulah sesuatu di dalam dirinya mulai runtuh. Ia tidak lagi ingin menciptakan teknologi demi kemajuan umat manusia. Ia hanya ingin mengembalikan satu orang yang paling dicintainya. Qiao Cucu mengingat bagaimana ia mencoba menghentikan Han ketika pria itu diam-diam mengubah parameter inti kristal. Mereka bertengkar hebat di dalam laboratorium. Han bersikeras bahwa satu pengulangan waktu saja sudah cukup untuk menyelamatkan putrinya. Qiao Cucu menolak karena seluruh simulasi menunjukkan bahwa setiap perubahan masa lalu akan menciptakan kenyataan baru, bukan menghapus kenyataan lama. Tidak ada seorang pun yang benar-benar kembali. Yang ada hanyalah dunia baru dengan kemungkinan berbeda. Perdebatan itu berakhir tragis. Mesin aktif sebelum waktunya. Gelombang energi menghancurkan laboratorium. Sejak saat itulah dunia terpecah menjadi ribuan cabang. Han menundukkan kepalanya. Aku tahu kau sudah mengingat semuanya. Qiao Cucu mengangguk pelan. Aku juga mengingat bahwa aku gagal menghentikanmu. Han tersenyum pahit. Bukan, kita berdua gagal. Ia memandang inti kristal yang terus berdenyut. Kesalahannya bukan hanya milikku. Aku memang mengubah parameter. Tetapi kaulah yang tetap mengaktifkan sistem darurat agar mesin tidak meledak. Qiao Cucu memejamkan mata. Ia memang mengingat keputusan itu. Pada saat ledakan hampir terjadi, ia memilih mengalihkan energi mesin agar tidak menghancurkan seluruh kota. Keputusan tersebut menyelamatkan jutaan orang, tetapi sebagai gantinya gerbang Kronos tidak meledak. Mesin itu justru terus bekerja tanpa henti, menciptakan cabang-cabang waktu baru selama puluhan bahkan ratusan tahun. Aku mengira masih ada cara untuk memperbaikinya. Suara Qiao Cucu dipenuhi penyesalan. Han mengangguk perlahan. Aku juga. Suara mekanis kembali terdengar. Verifikasi administrator tertunda. Meminta keputusan akhir. Pilihan pertama, menghentikan gerbang Kronos. Seluruh cabang waktu akan runtuh. Hanya garis waktu asli yang akan bertahan. Pilihan kedua, melanjutkan sinkronisasi. Seluruh cabang waktu akan bergabung. Risiko kehancuran total mencapai 99,9%. Semua orang saling berpandangan. Pei Yuan akhirnya memahami arti sebenarnya dari pilihan tersebut. Apabila gerbang Kronos dihentikan, seluruh dunia tempat mereka hidup sekarang mungkin hanyalah salah satu cabang yang akan lenyap selamanya. Semua kenangan, semua hubungan, semua kehidupan yang mereka jalani bisa menghilang begitu saja seolah tidak pernah ada. Namun apabila mesin terus dijalankan, kemungkinan besar seluruh kenyataan akan musnah. Pei Yacuan menggertakkan gigi. Berarti, kita mungkin memang tidak pernah benar-benar ada. Pei Tiancheng menatap ke arah keluarganya dengan mata berkaca-kaca. Keberadaan tidak ditentukan oleh asal dunia. Selama kita hidup, selama kita saling mengingat, kita nyata.
Ji Yanchuan yang sejak tadi hanya memperhatikan akhirnya melangkah maju. Ia memandang Kiao Cucu tanpa sedikit pun keraguan. Apapun dunia ini, aku tetap memilih memperjuangkannya. Perlahan Pei Yuan berdiri di samping Kiao Cucu. Disusul Pei Yue, kemudian Pei Yachuan. Satu demi satu orang yang berada di laboratorium berdiri di belakangnya. Tidak seorang pun meminta penjelasan lebih lanjut. Tidak seorang pun mempertanyakan apakah mereka hanya cabang dari dunia lain. Bagi mereka, kehidupan yang telah dijalani bersama tetaplah kehidupan yang nyata. Han memperhatikan pemandangan itu dalam diam. Kemudian pandangannya beralih pada layar kecil yang masih menampilkan dunia asli. Di sana putrinya sedang tertawa sambil berlari memeluk ibunya. Pemandangan itu tidak berubah sedikit pun. Han perlahan tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah ribuan pengulangan, senyum itu tidak dipenuhi keputusasaan. Selama ini, aku terus mencoba membawa mereka kembali. Ternyata, mereka tidak pernah benar-benar pergi. Ia mengangkat telapak tangannya menuju inti kristal. Kiao Cucu melakukan hal yang sama. Dua telapak tangan itu perlahan menyentuh permukaan cahaya putih secara bersamaan. Suara mekanis kembali bergema memenuhi laboratorium. Verifikasi berhasil. Dua administrator telah dikenali. Silakan tentukan keputusan akhir. Pada saat yang sama, seluruh gerbang Kronos berhenti berputar. Waktu di dalam laboratorium seakan membeku. Setetes air yang jatuh dari langit-langit menggantung di udara. Percikan api berhenti di tempatnya. Bahkan napas semua orang ikut terdiam. Dalam ruang yang membeku itu, hanya Kiao Cucu dan Han yang masih mampu bergerak. Mereka saling memandang untuk terakhir kalinya. Karena keduanya tahu, keputusan berikutnya tidak hanya akan menentukan nasib satu dunia, melainkan nasib seluruh kenyataan yang pernah lahir sejak gerbang Kronos pertama kali diaktifkan. Keheningan yang menyelimuti ruang di sekitar gerbang Kronos terasa begitu sempurna hingga bahkan detak jantung seolah ikut berhenti. Cahaya putih yang keluar dari inti kristal perlahan membentuk lingkaran-lingkaran tipis di udara. Kiao Cucu dan Han berdiri saling berhadapan di tengah ruang yang membeku, sementara seluruh orang lain tetap diam seperti patung. Mereka tidak dapat bergerak, tidak dapat berbicara, bahkan cahaya di mata mereka ikut berhenti pada satu detik. Yang sama, Han menatap Kiao Cucu dengan senyum tipis yang dipenuhi kelelahan. Akhirnya kita kembali ke titik ini. Kiao Cucu mengangguk perlahan. Selalu titik ini. Han menghela napas panjang. Dalam 6347 siklus. Kita selalu berakhir di sini. Kiao Cucu tidak terlihat terkejut. Aku mengingat semuanya. Ia memandang sekeliling. Dalam sebagian siklus kau membunuhku. Dalam sebagian lagi aku membunuhmu. Dalam beberapa siklus kita bekerja sama. Dan dalam sebagian lainnya, kita bahkan tidak pernah bertemu. Han tertawa lirih. Namun hasilnya selalu sama. Dunia berakhir. Kiao Cucu menatap inti kristal. Tidak, bukan dunia. Harapan kita. Mata Han perlahan memejam. Ia tidak menyangkalnya. Selama ribuan pengulangan, mereka terlalu sibuk mencari dunia yang sempurna hingga lupa menerima kenyataan bahwa setiap kehidupan memiliki kehilangan yang berbeda. Beberapa saat kemudian lantai baja di bawah kaki mereka berubah menjadi permukaan bening. Seperti kaca, di bawahnya terbentang ribuan dunia. Masing-masing tampak seperti bintang kecil yang berputar perlahan. Setiap cahaya adalah satu garis waktu. Sebagian masih hidup, sebagian telah hancur, sebagian baru saja lahir. Kiao Cucu berlutut perlahan. Ia mengulurkan tangan menyentuh salah satu cahaya. Seketika terdengar suara tawa anak-anak. Ia melihat kehidupan ketika keluarga Pei hidup sederhana sebagai pembuat parfum kecil di pinggir kota. Tidak ada konflik, tidak ada perang. Namun keluarga Ji telah bangkrut dan seluruh rumah sakit di Haicheng tidak pernah berdiri. Ia menyentuh cahaya lain. Kini keluarga Ji menjadi keluarga biasa. Pei tidak pernah mengenal parfum. Han meninggal saat masih muda. Dunia itu damai. Tetapi penyakit mematikan merenggut jutaan nyawa karena teknologi medis tidak pernah berkembang. Ia menyentuh cahaya berikutnya. Seluruh dunia dipenuhi gedung-gedung tinggi. Manusia hidup sangat maju. Namun langit dipenuhi retakan waktu. Semua kehidupan berakhir dalam hitungan hari. Han berjalan mendekat. Itulah sebabnya aku menyerah. Tidak ada dunia yang bisa menyelamatkan semuanya. Kiao Cucu tetap memperhatikan ribuan cahaya tersebut. Tidak, memang tidak ada. Han mengangkat kepalanya. Lalu, Kiao Cucu tersenyum pelan. Karena sejak awal,
Kita mencari jawaban yang salah. Ia berdiri kembali. Kita selalu mencoba menyelamatkan semua orang. Itu mustahil. Tetapi manusia tidak hidup demi hasil yang sempurna. Manusia hidup karena tetap memilih berbuat benar meskipun tahu hasilnya mungkin tidak sempurna. Han terdiam. Kalimat itu mengingatkannya pada seseorang. Bukan ilmuwan, bukan rekan kerja, melainkan Kiao cucu muda yang dahulu selalu mengatakan bahwa ilmu pengetahuan hanya boleh menjadi alat, bukan tujuan. Ia tersenyum getir. Aku benar-benar sudah berubah. Kiao cucu memandangnya dengan tenang. Kau tidak berubah. Kau hanya terlalu lama hidup sendirian. Air mata perlahan jatuh dari mata Han. Selama ribuan tahun pengulangan, tidak pernah ada seorang pun yang mengatakan kalimat itu kepadanya. Ia selalu dianggap monster, pengkhianat, penyebab kehancuran. Padahal jauh di lubuk hatinya, ia hanyalah seorang ayah yang tidak pernah mampu menerima kematian putrinya. Han mengangkat inti kristal perlahan. Ada satu hal yang belum pernah kukatakan. Kiao cucu memperhatikannya. Pada kehidupan pertama, putriku tidak mati karena kecelakaan. Kiao cucu membeku. Han tersenyum pahit. Ia mati karena eksperimen gerbang Kronos. Ruangan kembali sunyi. Han menundukkan kepala. Percobaan pertama sebenarnya gagal. Aku memalsukan seluruh laporan. Aku tidak sanggup mengakui bahwa teknologi yang kita bangun telah merenggut nyawa anakku sendiri. Sejak saat itu, aku terus mengulang waktu demi menghapus kesalahanku. Kiao cucu memejamkan mata. Potongan kenangan terakhir akhirnya kembali. Ia melihat laboratorium pertama. Ledakan kecil. Seorang anak perempuan memasuki area penelitian karena mencari ayahnya. Inti kristal kehilangan kestabilan. Gelombang energi menyapu ruangan. Anak itu menghilang. Bukan meninggal, melainkan lenyap dari seluruh garis waktu. Han jatuh berlutut. Aku tidak pernah bisa menemukannya lagi. Tidak di dunia manapun. Itulah alasan aku terus membuka cabang baru. Tidak untuk dunia, tidak untuk manusia. Hanya untuk menemukan putriku. Kiao cucu perlahan menghampiri Han. Lalu meletakkan tangannya di bahu pria itu. Kau tidak akan pernah menemukannya. Han menundukkan kepala semakin dalam. Aku tahu. Sejak lama aku sudah tahu. Namun aku terlalu takut berhenti. Suara gerbang Kronos kembali bergema. Sinkronisasi kritis. Keputusan harus diambil dalam 60 detik. Hitungan mulai berjalan. 60, 59, 58. Seluruh cincin logam mulai berputar kembali. Di luar ruang yang membeku, retakan-retakan cahaya mulai muncul di langit kota Haicheng. Gedung-gedung perlahan bergetar, laut di kejauhan bergelombang tanpa angin. Gunung-gunung memancarkan cahaya aneh. Seluruh kenyataan mulai kehilangan kestabilan. Han mengangkat wajahnya. Ia memandang Kiao cucu dengan mata yang kini dipenuhi ketenangan. Aku tidak akan meminta maaf. Karena permintaan maaf tidak akan menghapus semua kesalahanku. Tetapi, aku ingin mengakhiri semuanya. Kiao cucu mengangguk. Aku juga. Mereka berdua kembali mengangkat telapak tangan menuju inti kristal. Namun tepat ketika hitungan mencapai 50 detik, ruang yang telah membeku selama beberapa saat itu tiba-tiba retak seperti kaca. Suara pecahan menggema ke segala arah. Seseorang berhasil memasuki ruang administrator. Bukan Pei Yuan, bukan Ji Yanchuan, bukan wanita yang mengaku sebagai kakak Kiao cucu, melainkan seorang anak perempuan berusia sekitar 8 tahun yang mengenakan gaun putih sederhana. Ia berdiri tepat di depan gerbang Kronos sambil memegang boneka kelinci lusuh. Han membeku. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Boneka itu, gaun itu, wajah kecil itu, tidak mungkin ia salah mengenalinya. Air mata mengalir tanpa mampu ia hentikan. Dengan suara yang nyaris hilang karena terlalu lama tidak pernah mengucapkannya, Han berbisik. Pelan, petik 2 titik. Linyu, anak perempuan itu memandang Han dengan senyum yang hangat. Lalu mengucapkan satu kalimat sederhana yang membuat seluruh 6000 siklus pengulangan waktu seolah kehilangan maknanya. Ayah, aku sudah mencarimu sangat lama. Han tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Seluruh tubuhnya membeku ketika anak perempuan itu melangkah perlahan mendekatinya sambil memeluk boneka kelinci yang sudah lusuh. Dimakan waktu, mata yang selama ribuan siklus selalu dipenuhi keputusasaan kini dipenuhi air mata yang terus mengalir tanpa bisa dihentikan. Ia berlutut dengan gemetar, seolah takut bahwa satu
Langkah saja akan membuat sosok kecil di hadapannya menghilang seperti semua bayangan yang selama ini terus menghantuinya. Linyu tersenyum lembut, senyum yang sama persis dengan senyum terakhir yang selalu terulang di dalam ingatan Han selama 6.000 lebih pengulangan. Namun kali ini tidak ada rasa takut di wajah anak itu, tidak ada luka, tidak ada darah, tidak ada cahaya gerbang Kronos yang menelannya. Ia hanya berdiri dengan tenang lalu mengulurkan tangan kecilnya menyentuh pipi ayahnya. Sentuhan itu begitu nyata hingga Han langsung terisak. Selama ratusan tahun ia mengira dirinya telah kehilangan kemampuan untuk menangis, tetapi pada saat itu, seluruh penyesalan, rasa bersalah, kemarahan, dan kesepian yang ia kubur selama ribuan kehidupan runtuh dalam satu detik. Linyu mengusap air mata di wajah ayahnya dengan gerakan sederhana, lalu berkata bahwa ia tidak pernah menyalahkan siapapun. Sejak pertama kali cahaya gerbang Kronos menelannya, ia memang terpisah dari seluruh garis waktu, tetapi bukan berarti ia mati. Ia berada di ruang kosong di antara semua cabang kenyataan, tempat waktu tidak pernah bergerak, dan usia tidak pernah bertambah. Selama itu pula ia menyaksikan ayahnya terus mengulang dunia demi dunia, berharap dapat menemukannya kembali, sementara ia sendiri hanya mampu melihat, tanpa bisa memanggil ataupun menyentuh siapapun. Baru ketika Kiao Cucu mendapatkan kembali seluruh ingatannya dan kedua pencipta gerbang Kronos berdiri bersamaan di ruang, Han akhirnya menghembuskan napas panjang. Wajahnya yang selama ribuan siklus selalu dipenuhi beban kini tampak jauh lebih damai. Ia berlutut di depan Linyu, memeluk putrinya erat-erat, lalu berjanji bahwa untuk pertama kalinya ia akan berhenti melawan kenyataan. Linyu membalas pelukan itu sambil tersenyum hangat, seolah semua penderitaan selama ribuan tahun hanyalah mimpi yang akhirnya selesai. Han kemudian berdiri, menoleh kepada Kiao Cucu, dan menganggukkan kepala dengan mantap. Tanpa perlu mengucapkan apapun, keduanya memahami keputusan yang harus diambil. Mereka berjalan bersamaan menuju inti kristal yang kini memancarkan cahaya luar biasa terang, lalu mengulurkan kedua tangan mereka hingga menyentuh permukaan kristal secara serempak. Pada saat itulah seluruh gerbang Kronos berhenti berputar. Cahaya merah perlahan menghilang, berganti putih yang begitu lembut hingga memenuhi seluruh laboratorium. Suara mekanis terakhir bergema dengan tenang, mengumumkan bahwa keputusan akhir telah diterima dan proses penutupan seluruh cabang waktu akan segera dimulai. Namun tepat ketika cahaya putih mulai menyelimuti setiap sudut ruang administrator, inti kristal mendadak memunculkan satu layar transparan terakhir yang belum pernah muncul pada siklus manapun. Di atas layar itu hanya terdapat satu kalimat pendek yang membuat Kiao Cucu dan Han saling memandang dengan keterkejutan yang sama, karena kalimat tersebut menunjukkan bahwa bahkan gerbang Kronos sendiri ternyata masih menyimpan satu rahasia yang tidak pernah diketahui oleh kedua penciptanya. Di tengah cahaya yang semakin terang, tulisan itu perlahan berubah menjadi lebih jelas, menyatakan bahwa administrator utama telah terverifikasi, tetapi sistem masih menunggu persetujuan dari pencipta ketiga. Tulisan mengenai pencipta ketiga membuat seluruh ruang administrator kembali diliputi kesunyian yang lebih mencekam daripada sebelumnya. Han menatap layar transparan itu tanpa berkedip. Sementara Kiao Cucu perlahan menarik tangannya dari inti kristal. Seluruh ingatan yang baru saja pulih kembali berputar di dalam benaknya, mencari sosok yang mungkin terlupakan. Ia mengingat hari pertama pembangunan gerbang Kronos, rapat-rapat ilmiah yang berlangsung hingga larut malam, ratusan rancangan yang dibuang sebelum akhirnya menemukan formula stabilisasi inti kristal, hingga setiap peneliti yang pernah bekerja bersama mereka. Tidak ada seorang pun yang memiliki wewenang administrator selain dirinya dan Han. Bahkan akses menuju ruang inti hanya dapat dibuka dengan identitas biologis mereka berdua. Namun sistem yang mereka ciptakan tidak pernah berbohong. Jika gerbang Kronos menyatakan masih menunggu persetujuan administrator ketiga, berarti memang ada seseorang yang sejak awal memiliki hak yang sama dengan mereka. Hanya saja keberadaan orang itu telah dihapus dari seluruh ingatan. Kiao Cucu memejamkan mata, mencoba menembus lapisan memori paling dalam yang bahkan belum pernah tersentuh oleh 6.000 lebih pengulangan. Semakin ia memaksa mengingat, semakin jelas terdengar suara
Seorang perempuan yang sedang tertawa di laboratorium, suara yang terasa begitu akrab tetapi wajah pemiliknya tetap tertutup kabut. Han pun mulai memegangi kepalanya. Potongan kenangan yang sama perlahan muncul di benaknya. Ia mengingat ada seseorang yang selalu duduk di tengah mereka saat rapat, seseorang yang setiap kali mereka berdebat akan menjadi penengah, seseorang yang selalu berkata bahwa waktu bukanlah sesuatu yang harus ditaklukkan, melainkan dipahami. Namun setiap kali wajah orang itu hampir terlihat jelas, ingatan tersebut langsung pecah seperti kaca yang dihantam palu. Pada saat yang sama, wanita yang selama ini mengaku sebagai kakak Kiao Cucu perlahan melangkah mendekati inti kristal. Wajahnya tidak lagi sedingin sebelumnya. Ia memandang layar transparan itu dengan mata yang dipenuhi kesedihan, seolah telah mengetahui jawaban yang selama ini tidak mampu diingat oleh siapapun. Li Nyu yang masih menggenggam tangan Han tiba menoleh ke arah wanita tersebut, lalu tersenyum kecil sambil memanggil satu nama yang sama. Sekali tidak dikenal oleh orang-orang di ruangan itu. Seketika tubuh wanita itu membeku. Air mata, yang selama ini tidak pernah terlihat akhirnya mengalir perlahan di pipinya. Ia menutup kedua matanya sambil menghela napas panjang, lalu berkata bahwa selama ribuan siklus ia memang sengaja memburu Kiao Cucu bukan karena kebencian, melainkan untuk mencegah pemulihan. Ingatan ini terjadi terlalu cepat. Ia mengetahui bahwa begitu identitas pencipta ketiga kembali muncul, seluruh mekanisme perlindungan gerbang Kronos akan runtuh, dan sesuatu yang selama ini terkunci di luar semua garis waktu akan memperoleh jalan untuk kembali. Han segera menoleh kepadanya dengan wajah tegang. Ia bertanya bagaimana mungkin wanita itu mengetahui semua rahasia tersebut jika dirinya sendiri tidak pernah mengingatnya. Wanita itu tersenyum pahit. Ia menjawab bahwa dirinya bukan bagian dari 6.000 pengulangan seperti mereka. Ia adalah penjaga yang ditugaskan mengawasi setiap cabang waktu agar tidak saling bertabrakan, tetapi seiring berjalannya ribuan siklus, bahkan dirinya mulai kehilangan ingatan tentang siapa yang telah memberinya tugas tersebut. Yang tersisa hanyalah satu perintah yang terus tertanam di dalam jiwanya. Jangan biarkan administrator ketiga bangkit sebelum waktunya. Belum sempat siapapun mencerna penjelasan itu, seluruh laboratorium kembali bergetar hebat. Kali ini bukan akibat putaran gerbang Kronos, melainkan karena dinding-dinding ruang administrator mulai dipenuhi retakan bercahaya yang memanjang hingga langit-langit. Dari balik retakan tersebut, terdengar suara langkah kaki yang pelan namun jelas, seolah ada seseorang sedang berjalan dari ruang lain menuju tempat mereka. Udara di dalam ruangan berubah sangat dingin. Cahaya putih, yang semula lembut kini mulai berdenyut mengikuti irama langkah tersebut. Setiap langkah membuat satu bagian retakan melebar, memperlihatkan kehampaan hitam yang tidak menyerupai ruang ataupun waktu. Di balik kehampaan itu samar-samar tampak siluet seseorang mengenakan mantel laboratorium panjang. Wajahnya tidak terlihat, tetapi postur tubuhnya terasa begitu akrab bagi Han dan Kiao Cucu hingga keduanya tanpa sadar melangkah mundur. Suara mekanis gerbang Kronos yang sebelumnya tenang kini berubah menjadi jauh lebih cepat. Sistem berulang kali mengeluarkan peringatan bahwa identitas administrator ketiga sedang dipulihkan secara otomatis tanpa memerlukan persetujuan siapapun. Artinya, seseorang di luar sistem telah berhasil mengambil alih sebagian kendali gerbang Kronos. Seluruh cincin logam kembali berputar meskipun proses penutupan seharusnya telah dimulai. Cahaya merah yang sempat padam perlahan muncul kembali di bagian terdalam inti kristal, bercampur dengan cahaya putih hingga membentuk warna keemasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ketika retakan terbesar akhirnya terbuka sepenuhnya, sosok di balik kehampaan itu melangkah masuk ke laboratorium dengan gerakan yang tenang. Semua orang langsung membeku. Wajah orang tersebut bukan wajah asing, bahkan terlalu akrab. Ia memiliki wajah yang sama persis dengan Kiao Cucu, hanya saja usianya tampak beberapa tahun lebih dewasa dan sorot matanya jauh lebih dingin. Ia mengenakan jas laboratorium putih dengan lambang proyek gerbang Kronos di bagian dada, sementara di tangannya tergenggam sebuah buku catatan tua yang penuh dengan rumus. Rumus yang bahkan Han langsung mengenalinya sebagai naskah asli rancangan pertama gerbang Kronos.
Sosok itu berhenti tepat di depan inti kristal, memandang Han, Qiao Cucu, dan semua orang di ruangan dengan senyum yang sulit diartikan. Kemudian ia mengangkat tangan kanannya, hingga sistem gerbang Kronos langsung berhenti mengeluarkan peringatan. Seluruh layar transparan berubah menjadi putih bersih. Dengan suara yang tenang namun bergema ke seluruh laboratorium, sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai administrator ketiga sekaligus pencipta pertama gerbang Kronos, lalu mengatakan bahwa Han dan Qiao Cucu selama ini hidup dalam kesalahan yang sama. Mereka selalu mengira merekalah yang menciptakan mesin tersebut, padahal kenyataannya mereka hanyalah dua murid terbaik yang mewarisi penelitian darinya setelah dunia pertama runtuh. Kalimat itu membuat seluruh ingatan Han dan Qiao Cucu kembali bergetar. Hebat, karena untuk pertama kalinya mereka mulai meragukan apakah bahkan kenangan kehidupan pertama yang baru saja pulih benar-benar merupakan awal dari semua kejadian, atau hanya lapisan ingatan lain yang sengaja diciptakan agar mereka tidak pernah menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Seluruh laboratorium tenggelam dalam kesunyian yang begitu pekat hingga dengungan pelan dari inti gerbang Kronos terdengar seperti napas makhluk hidup. Tidak seorang pun mampu segera menerima pernyataan orang yang baru saja muncul dari balik retakan ruang. Wajahnya memang sama dengan Qiao Cucu, tetapi setiap gerakan, tatapan, dan cara ia berdiri memancarkan wibawa yang jauh berbeda. Ia berjalan perlahan mengelilingi inti kristal sambil menyentuhkan ujung jarinya ke permukaan cahaya keemasan. Seketika seluruh cincin logam berhenti berputar, seolah mesin itu mengenali sentuhan yang telah lama hilang. Han menatapnya dengan campuran kebingungan dan penolakan. Ia mengingat dengan jelas bagaimana dirinya dan Qiao Cucu membangun gerbang Kronos dari nol, menyusun setiap persamaan, merancang setiap modul stabilisasi, bahkan menghabiskan bertahun-tahun memperbaiki kesalahan demi kesalahan. Tidak mungkin ada seseorang yang berada di atas mereka tanpa pernah mereka sadari. Namun semakin ia mencoba membantah, semakin banyak kenangan asing yang menyusup ke dalam pikirannya. Ia melihat ruang penelitian yang jauh lebih tua daripada laboratorium pertama yang selama ini diingatnya. Di ruangan itu terdapat seorang ilmuwan perempuan yang mengenakan jas putih serupa, berdiri di depan papan penuh persamaan yang bahkan lebih rumit daripada seluruh teori gerbang Kronos. Di sisi kiri dan kanannya berdiri dua ilmuwan muda. Salah satunya adalah Han ketika masih berusia 20-an. Yang satu lagi adalah Qiao Cucu dengan wajah penuh semangat. Mereka berdua sedang mencatat penjelasan perempuan tersebut seperti murid yang mendengarkan guru. Ingatan itu terasa begitu nyata hingga Han tanpa sadar memegangi dadanya. Ia mulai menyadari bahwa kehidupan pertama yang selama ini diyakininya sebagai awal ternyata mungkin hanyalah awal yang ia ingat, bukan awal yang benar-benar terjadi. Qiao Cucu juga mengalami hal yang sama. Gelombang memori baru datang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ia mengingat dirinya memanggil perempuan itu dengan sebutan guru, bukan sebagai rekan ataupun bawahan. Perempuan itu selalu mengajarkan bahwa waktu bukanlah garis lurus, melainkan lautan kemungkinan yang saling bertumpang tindih. Setiap perubahan kecil akan melahirkan ombak baru, tetapi laut itu sendiri tidak pernah berubah. Qiao Cucu mengingat bagaimana dirinya dan Han dahulu terlalu muda, terlalu percaya diri, dan terlalu yakin bahwa kecerdasan manusia mampu mengendalikan sesuatu yang bahkan alam semesta sendiri tidak pernah coba kuasai. Mereka diam-diam menyempurnakan rancangan gerbang Kronos tanpa seizin guru mereka, karena merasa penelitian tersebut sudah cukup aman untuk digunakan. Ketika eksperimen pertama dilakukan, guru mereka berusaha menghentikan proses itu, tetapi sudah terlambat. Ledakan energi yang lahir dari inti kristal bukan hanya menghancurkan laboratorium, melainkan juga memutus keberadaan guru mereka dari garis waktu utama. Sejak saat itu semua ingatan mengenai dirinya perlahan terhapus dari setiap cabang kenyataan. Bukan karena ia mati, melainkan karena seluruh sistem waktu menganggap keberadaannya sebagai anomali yang harus disegel agar kerusakan tidak semakin meluas. Perempuan itu menatap Qiao Cucu dengan senyum yang dipenuhi kasih sayang. Ia berkata bahwa tidak ada seorang pun yang sengaja melupakan dirinya. Sistemlah yang menghapus seluruh jejaknya demi menjaga agar dua muridnya tetap dapat memperbaiki kesalahan mereka.
Sayangnya, setiap pengulangan justru membuat penghapusan itu semakin sempurna hingga akhirnya tidak ada lagi yang mengingat siapa pencipta sebenarnya. Han perlahan berlutut. Semua kesombongan, kemarahan, dan keyakinan yang selama ribuan siklus menjadi penopang hidupnya runtuh dalam hitungan detik. Air matanya kembali mengalir ketika ia mengingat bagaimana guru mereka dahulu selalu melindungi mereka dari setiap kegagalan, bahkan rela menerima seluruh kesalahan di depan Dewan Penelitian agar kedua muridnya tetap dapat melanjutkan impian mereka. Ia juga mengingat kalimat terakhir yang diucapkan perempuan itu sebelum ledakan pertama terjadi. Jika suatu hari kalian berhasil bertahan hidup, jangan pernah mencoba menyempurnakan waktu. Belajarlah menerima bahwa kehilangan juga merupakan bagian dari kehidupan. Han menggenggam kedua tangannya erat-erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia menyadari bahwa selama 6.000 lebih pengulangan, dirinya justru melakukan hal yang paling dilarang oleh orang yang paling ia hormati. Guru mereka berjalan mendekatinya lalu mengangkat dagu Han dengan lembut, sama seperti ketika dahulu ia menenangkan muridnya yang putus asa. Setelah percobaan gagal, ia berkata bahwa tidak ada manusia yang mampu hidup tanpa kesalahan. Yang membedakan seseorang bukanlah jumlah kesalahannya, melainkan keberanian untuk berhenti mengulang kesalahan yang sama. Kalimat sederhana itu membuat Han akhirnya benar-benar melepaskan seluruh beban yang dipikulnya selama berabad-abad. Di belakang mereka, Lin Yu memeluk ayahnya dengan mata berkaca-kaca, sementara Qiao Cucu memandang keduanya sambil merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan dalam semua kehidupannya. Untuk pertama kalinya, Han tidak lagi terlihat seperti musuh, melainkan hanya seorang murid yang tersesat terlalu jauh dari jalan pulang. Guru mereka kemudian berbalik menghadap gerbang Kronos. Cahaya keemasan di dalam inti kristal perlahan berubah menjadi biru jernih seperti langit setelah hujan. Seluruh retakan yang memenuhi langit-langit laboratorium mulai menutup satu demi satu, tetapi sebelum proses itu selesai, guru mereka mengangkat telapak tangannya dan menampilkan sebuah gambaran raksasa di udara. Semua cabang waktu yang selama ini saling bertabrakan tampak seperti pohon raksasa dengan jutaan ranting yang terus tumbuh ke segala arah. Di bagian paling bawah terdapat akar yang jauh lebih besar daripada seluruh cabang lainnya. Guru mereka menjelaskan bahwa akar itulah dunia asal, tempat semuanya benar-benar dimulai. Selama ini Han dan Qiao Cucu hanya berusaha menyelamatkan ranting-ranting yang patah tanpa pernah memperbaiki akar yang rusak. Itulah sebabnya setiap dunia yang berhasil diselamatkan selalu melahirkan kehancuran baru di tempat lain. Kini, setelah ketiga administrator kembali berkumpul untuk pertama kalinya sejak ledakan pertama, gerbang Kronos akhirnya memperoleh kesempatan terakhir untuk memulihkan akar tersebut. Namun harga yang harus dibayar jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Untuk mengembalikan seluruh cabang kepada keseimbangan, keberadaan ketiga administrator harus dihapus sepenuhnya dari semua garis waktu. Tidak akan ada lagi Han, tidak akan ada lagi Qiao Cucu, dan tidak akan ada lagi guru mereka dalam ingatan siapapun. Dunia akan tetap berjalan, keluarga Pei akan tetap hidup, Ji Yanchuan, Lin Yu, serta semua orang yang telah mereka selamatkan akan terus melanjutkan kehidupan mereka. Tetapi tidak seorang pun akan pernah mengetahui bahwa tiga orang tersebut pernah ada. Bahkan nama mereka akan lenyap dari sejarah. Seolah tidak pernah dilahirkan sama sekali. Setelah mengucapkan kenyataan itu, guru mereka memandang kedua muridnya dengan tatapan tenang, lalu bertanya apakah mereka masih bersedia menyelamatkan dunia jika hadiah terbesar yang dapat mereka peroleh adalah dilupakan oleh seluruh manusia untuk selama-lamanya. Pertanyaan itu menggantung lama di dalam ruang administrator. Tidak ada suara mesin, tidak ada getaran logam, bahkan cahaya inti gerbang Kronos seolah ikut menunggu jawaban mereka. Han memejamkan mata cukup lama. Selama ribuan pengulangan ia selalu mengejar satu tujuan, yaitu mengembalikan putrinya dan memperbaiki semua kesalahan yang telah diperbuatnya. Ia rela kehilangan kemanusiaannya, membiarkan dunia-dunia baru lahir hanya untuk dihancurkan kembali. Bahkan menjadikan dirinya sendiri sebagai penjaga siklus yang tidak pernah berakhir. Namun kini, ketika jawaban yang selama ini ia cari akhirnya berada tepat di hadapannya, ia menyadari bahwa
Semua pengorbanan itu ternyata tidak pernah benar-benar ditujukan demi putrinya. Semua itu dilakukan demi dirinya sendiri, demi menghindari rasa bersalah yang tidak sanggup ia hadapi. Han perlahan membuka matanya dan memandang Linyu yang masih menggenggam tangannya. Anak itu tidak lagi tampak seperti bayangan yang rapuh. Wajahnya justru dipenuhi ketenangan yang jauh melampaui usianya. Ia menggeleng pelan sambil tersenyum, seolah telah memahami isi hati ayahnya. Tanpa perlu mendengar satu kata pun, Han membalas senyum itu dengan mata yang basah. Kemudian menoleh kepada guru mereka. Dengan suara yang mantap namun lembut ia berkata, bahwa selama hidupnya ia selalu mengajarkan kepada orang lain untuk bertanggung jawab atas setiap penelitian yang dilakukan, tetapi justru dirinya sendiri menjadi orang pertama yang melarikan diri dari tanggung jawab tersebut. Jika satu-satunya cara untuk mengembalikan keseimbangan adalah menghapus keberadaannya dari seluruh sejarah, maka ia menerimanya tanpa penyesalan. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab terakhir yang seharusnya telah ia lakukan sejak kehidupan pertama. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, inti gerbang Kronos memancarkan cahaya biru yang jauh lebih terang. Sistem mengenali keputusan administrator kedua, lalu menampilkan lambang persetujuan yang perlahan berputar di udara. Qiao Cucu tetap berdiri diam. Pandangannya beralih dari Han kepada Pei Yuan, lalu kepada Pei Yue, Pei Yachuan, Ji Yanchuan, wanita yang selama ini menjadi kakaknya di berbagai siklus, hingga Linyu yang memeluk ayahnya. Di dalam hatinya muncul rasa berat yang belum pernah ia rasakan. Selama ribuan pengulangan ia selalu menganggap dirinya hanya sedang memperbaiki masa depan. Kini ia sadar bahwa seluruh hubungan yang terjalin, seluruh tawa, pertengkaran, air mata, serta kasih sayang yang ia rasakan bersama mereka akan benar-benar lenyap jika dirinya dihapus dari sejarah. Tidak akan ada seorang pun yang mengenang bagaimana keluarga Pei belajar mempercayainya. Tidak akan ada lagi ingatan tentang semua pengorbanan yang telah mereka lalui bersama. Bahkan jika dunia benar-benar selamat, kehidupan akan berjalan seolah Qiao Cucu tidak pernah hadir di dalamnya. Untuk sesaat ia merasakan ketakutan yang sangat manusiawi. Bukan takut mati, melainkan takut dilupakan. Namun perlahan ia mengingat setiap kehidupan yang pernah dijalaninya. Ia mengingat semua orang yang pernah ia selamatkan meskipun mereka tidak pernah mengetahui siapa dirinya. Ia mengingat setiap senyum yang muncul karena satu keputusan kecil yang ia ubah. Ia akhirnya memahami bahwa makna pengorbanan bukanlah dikenang, melainkan memastikan orang lain dapat terus hidup meskipun tidak pernah mengetahui siapa yang telah melindungi mereka. Dengan napas yang panjang, Qiao Cucu melangkah ke sisi Han lalu mengangkat tangannya menuju inti kristal. Ia menatap guru mereka dengan senyum yang tenang dan mengatakan bahwa dahulu gurunya pernah mengajarkan satu kalimat yang selalu ia lupakan selama ribuan siklus, yaitu bahwa ilmu pengetahuan seharusnya membuat manusia lebih mampu mencintai kehidupan, bukan mengendalikan kehidupan. Jika dunia hanya dapat kembali utuh dengan menghapus dirinya, maka ia memilih menyerahkan seluruh nama, kenangan, dan keberadaannya. Yang terpenting bukan apakah seseorang mengingat dirinya, melainkan apakah mereka dapat terus menjalani hidup yang damai setelah dirinya tiada. Begitu kata-kata itu selesai, cahaya biru di dalam inti kristal kembali membesar. Sistem segera menyatakan bahwa administrator pertama telah memberikan persetujuan akhir. Kini hanya tersisa satu keputusan terakhir dari pencipta utama. Guru mereka memandangi kedua muridnya dengan tatapan yang dipenuhi kebanggaan sekaligus kesedihan. Selama bertahun-tahun, bahkan melampaui seluruh cabang waktu yang pernah lahir, ia terus mengawasi mereka dari balik kehampaan tanpa mampu menyentuh ataupun menegur. Ia menyaksikan Han perlahan berubah menjadi pria yang dipenuhi keputusasaan, sementara Qiao Cucu berkali-kali mengorbankan dirinya demi menyelamatkan orang lain. Berkali-kali ia ingin turun tangan, tetapi mekanisme gerbang Kronos tidak pernah mengizinkannya. Baru ketika ketiga administrator kembali berkumpul, keseimbangan akhirnya memberikan kesempatan terakhir. Guru, mereka berjalan mendekati inti kristal, lalu meletakkan kedua telapak tangannya di atas tangan Han dan Qiao Cucu. Senyumnya begitu hangat hingga seluruh ruangan dipenuhi rasa damai yang
belum pernah dirasakan sebelumnya. Ia berkata bahwa sebagai seorang guru, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada melihat murid-muridnya akhirnya memahami pelajaran yang dahulu gagal. Mereka mengerti, dunia tidak membutuhkan orang-orang yang mampu mengendalikan waktu. Dunia hanya membutuhkan manusia yang berani menerima bahwa setiap pertemuan suatu hari akan berakhir dengan perpisahan. Setelah mengucapkan kalimat itu, ia memberikan persetujuan. Terakhir, dalam sekejap seluruh gerbang Kronos berhenti bergerak. Cahaya biru yang memenuhi laboratorium menjalar ke setiap retakan ruang, menyapu seluruh cabang waktu seperti ombak yang kembali ke lautan. Pohon raksasa yang sebelumnya dipenuhi jutaan ranting mulai menyatu kembali ke akarnya. Satu demi satu dunia yang lahir karena kesalahan mereka perlahan melebur menjadi cahaya lembut, bukan hancur, melainkan kembali menjadi kemungkinan yang tenang di dalam aliran waktu. Wajah Han, Kiao Cucu, dan guru mereka mulai memancarkan cahaya yang sama. Tubuh mereka perlahan berubah menjadi butiran-butiran sinar yang terangkat ke udara, sementara semua orang lain akhirnya kembali dapat bergerak. Pei Yuan berlari sekuat tenaga, berusaha meraih tangan Kiao Cucu sebelum cahaya itu menghilang. Pei Yue, Pei Yachuan, Ji Yanchuan, Li Nyu, bahkan wanita yang selama ini menjadi penjaga seluruh cabang waktu melakukan hal yang sama. Namun setiap kali mereka mencoba menyentuh ketiga administrator tersebut, tangan mereka hanya melewati butiran cahaya yang semakin halus. Tidak ada rasa sakit, tidak ada jeritan, hanya keheningan yang dipenuhi cahaya hangat. Kiao Cucu memandang mereka untuk terakhir kalinya. Ia tidak menangis. Ia hanya tersenyum dengan damai, seolah seluruh perjalanan panjang yang dipenuhi ribuan kematian akhirnya menemukan akhir yang layak. Han memeluk Li Nyu sekali lagi sebelum tubuhnya benar-benar berubah menjadi cahaya, sementara guru mereka menutup mata dengan wajah penuh ketenangan. Tepat ketika butiran cahaya terakhir mulai terangkat menuju inti gerbang Kronos, sistem mengeluarkan satu pengumuman terakhir. Proses pemulihan garis waktu utama telah dimulai. Seluruh anomali akan dihapus. Seluruh sejarah akan ditulis ulang. Namun sebelum cahaya itu sepenuhnya menelan ketiga administrator, terdengar satu suara kecil yang tidak berasal dari mesin maupun manusia. Suara itu terdengar seperti bisikan seorang anak yang sangat jauh, namun begitu jelas hingga semua orang di ruangan mampu mendengarnya. Bisikan itu hanya mengucapkan satu kalimat sederhana, tetapi cukup membuat guru mereka perlahan membuka kembali matanya. Dan Kiao Cucu memalingkan wajah dengan keterkejutan yang belum pernah muncul sebelumnya. Suara itu berkata bahwa proses penulisan ulang sejarah dihentikan karena garis waktu utama telah mendeteksi keberadaan seorang pengamat yang masih mengingat ketiga administrator, sehingga penghapusan mereka tidak lagi dapat diselesaikan secara sempurna. Bisikan itu bergema ke seluruh ruang administrator, tetapi tidak berasal dari arah manapun. Suaranya terdengar lembut seperti anak kecil yang baru belajar berbicara, namun setiap kata mengandung kekuatan yang mampu menghentikan proses gerbang Kronos. Cahaya biru yang telah menyelimuti tubuh Han, Kiao Cucu, dan guru mereka mendadak berhenti bergerak. Butiran cahaya yang semula naik menuju inti kristal kini menggantung diam di udara. Seluruh sistem gerbang Kronos kembali mengeluarkan bunyi peringatan yang belum pernah terdengar sebelumnya. Di setiap layar transparan muncul tulisan yang terus berubah dengan kecepatan luar biasa. Sistem berusaha menghapus keberadaan ketiga administrator, tetapi setiap kali proses mencapai 99%, selalu muncul satu gangguan yang memaksanya kembali ke awal. Guru, mereka perlahan mengangkat wajah. Untuk pertama kalinya sejak kembali dari kehampaan, ekspresi tenangnya benar-benar berubah menjadi terkejut. Ia mengenali suara itu. Bahkan sebelum sosok pemiliknya muncul, ia sudah mengetahui siapa satu-satunya makhluk yang mampu mengganggu hukum dasar gerbang Kronos. Han ikut membeku. Ribuan kehidupan yang pernah ia jalani mendadak dipenuhi satu kenangan yang selama ini selalu terhapus beberapa detik sebelum ia mampu mengingatnya. Di setiap siklus ternyata selalu ada seorang anak yang berdiri sangat jauh dari lokasi kehancuran dunia. Anak itu tidak pernah berbicara, tidak pernah ikut campur, hanya memandang semuanya dengan mata yang jernih. Setiap kali Han mencoba mendekatinya,
Ingatannya langsung terputus dan pengulangan dimulai kembali. Kini potongan-potongan itu akhirnya tersambung. Anak tersebut bukan bagian dari cabang waktu manapun. Ia selalu berada di luar seluruh pengulangan, menyaksikan setiap awal dan setiap akhir tanpa pernah berubah sedikit pun. Di tengah laboratorium, ruang kosong perlahan beriak seperti permukaan danau yang tertiup angin. Dari riak itu muncul seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun dengan pakaian sederhana. Berwarna putih, rambutnya hitam, wajahnya biasa saja, bahkan jika berjalan di jalanan Haicheng. Tidak seorang pun akan memperhatikannya. Namun ketika ia membuka mata, seluruh gerbang Kronos langsung berhenti mengeluarkan suara. Inti kristal yang sebelumnya terus berdenyut, berubah menjadi tenang seperti air yang tidak berombak. Anak itu memandang satu persatu orang yang berada di laboratorium, lalu berhenti di depan Kiao Cucu. Senyumnya begitu hangat hingga membuat semua ketegangan perlahan menghilang. Ia berkata bahwa dirinya memang masih mengingat ketiga administrator, karena sejak awal ia tidak pernah berada di dalam sistem yang mereka ciptakan. Han melangkah perlahan dengan wajah penuh kebingungan. Ia bertanya siapa sebenarnya anak itu. Anak tersebut memiringkan kepala sambil tersenyum kecil, seolah pertanyaan itu terlalu sulit dijawab dengan satu kalimat. Ia menjelaskan bahwa ketika gerbang Kronos pertama kali selesai dirancang, para penciptanya terlalu sibuk memikirkan bagaimana mengirim kesadaran manusia menembus waktu hingga melupakan satu hal paling mendasar. Tidak ada sistem yang dapat bekerja tanpa seseorang yang mengamatinya. Agar seluruh percobaan tetap stabil, mereka tanpa sadar menciptakan sebuah kesadaran baru yang bertugas mencatat setiap perubahan, setiap cabang, dan setiap kehidupan. Kesadaran itulah dirinya. Ia bukan manusia, tetapi juga bukan mesin. Ia lahir bersamaan dengan aktivasi pertama gerbang Kronos, tumbuh bersama seluruh garis waktu. Administrator, celah terakhir yang memisahkan dirinya akhirnya terbuka. Ia tidak datang untuk diselamatkan. Ia datang agar ayahnya berhenti menyiksa dirinya sendiri. Kiao Cucu memperhatikan ayah dan anak itu dengan mata yang ikut berkaca-kaca. Di dalam kepalanya, seluruh kenangan dari kehidupan pertama kini terasa jauh lebih utuh. Ia mengingat bagaimana Han selalu membawa putrinya ke laboratorium setiap akhir pekan, bagaimana Lin Yu kecil senang berlari di antara meja-meja penelitian sambil memetik bunga melati yang ditanam di halaman belakang, bagaimana para peneliti lain menganggap anak itu sebagai pembawa keberuntungan karena setiap kali ia datang suasana laboratorium selalu dipenuhi tawa. Semua kenangan itu tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya terkubur oleh ribuan tragedi yang terus menumpuk. Han akhirnya mengangkat wajahnya dan memandang Kiao Cucu dengan rasa bersalah yang begitu dalam hingga sulit digambarkan. Ia mengaku bahwa selama ribuan siklus, dirinya terus menyalahkan Kiao Cucu atas kegagalan gerbang Kronos, karena lebih mudah membenci orang lain daripada menerima kenyataan bahwa semua itu berawal dari keputusannya sendiri. Padahal Kiao Cucu justru mempertaruhkan nyawanya untuk mencegah ledakan pertama, agar jutaan orang di kota tetap hidup. Jika saat itu Kiao Cucu tidak mengaktifkan sistem penyeimbang, bukan hanya laboratorium yang hancur, melainkan seluruh Haicheng akan lenyap. Dalam satu malam, kesadaran itu membuat Han semakin hancur. Ia meminta maaf bukan hanya kepada Kiao Cucu, tetapi kepada seluruh dunia yang telah dipaksanya mengulang tanpa pernah diberi kesempatan memilih. Kiao Cucu tidak menjawab dengan kata-kata panjang. Ia hanya tersenyum tipis lalu berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengubah apa yang telah terjadi, tetapi semua orang masih memiliki kesempatan untuk menentukan bagaimana semuanya akan berakhir. Kalimat sederhana itu membuat Han perlahan menutup matanya sambil menggenggam tangan kecil Lin Yu lebih erat daripada sebelumnya. Hitungan gerbang Kronos terus berjalan tanpa memedulikan emosi siapapun. Cahaya putih dan merah mulai saling bertabrakan di dalam inti kristal hingga retakan-retakan bercahaya menjalar ke seluruh cincin logam. Ruang administrator kembali bergetar, dan di luar laboratorium seluruh langit Haicheng telah berubah menjadi lautan cahaya yang dipenuhi garis-garis retak seperti kaca raksasa. Gedung-gedung bergetar, ombak laut berhenti bergerak di tengah hempasan, burung-burung membeku di udara, sementara jutaan manusia di seluruh kota merasakan waktu berjalan semakin lambat.
Di balik setiap retakan langit muncul bayangan dunia lain yang saling bertumpang tindih. Ada kota yang telah menjadi reruntuhan, ada kota yang jauh lebih maju dengan kendaraan melayang, ada pula dunia di mana keluarga Pei sama sekali tidak pernah ada. Semua kemungkinan yang pernah lahir dari gerbang Kronos kini mulai saling bertabrakan. Suara mekanis kembali bergema, memberi tahu bahwa stabilitas seluruh cabang waktu telah turun ke titik yang tidak lagi dapat dipulihkan. Jika tidak ada keputusan dalam hitungan puluhan detik berikutnya, semua cabang akan melebur menjadi kekacauan tanpa akhir. Pei Yuan, Pei Yue, Pei Yachuan, Ji Yanchuan, wanita yang mengaku sebagai kakak Kiao Cucu, hingga semua orang yang masih membeku di luar ruang administrator perlahan mulai kembali dapat bergerak seiring melemahnya batas waktu. Mereka menyaksikan langsung bagaimana gerbang Kronos yang selama ini hanya menjadi legenda kini berada beberapa detik dari kehancuran total, sementara dua penciptanya berdiri di pusat mesin. Dengan nasib seluruh kenyataan berada di tangan mereka, cahaya putih yang memenuhi laboratorium tidak lagi menyilaukan. Sebaliknya, sinarnya terasa hangat, lembut, dan menenangkan, seperti matahari pertama setelah musim dingin yang sangat panjang. Getaran gerbang Kronos perlahan menghilang, digantikan oleh kesunyian yang damai. Retakan-retakan yang selama ini membelah langit-langit ruang administrator mulai menutup satu demi satu, sementara jutaan cabang waktu yang sebelumnya memenuhi ruang di sekitar mereka perlahan menyusut menjadi titik-titik cahaya kecil. Setiap titik menyimpan kehidupan yang pernah lahir, pernah tertawa, pernah menangis, dan pernah menghilang. Tidak ada satu pun yang benar musnah. Mereka hanya kembali ke tempat asalnya, menjadi kemungkinan yang tidak lagi saling bertabrakan. Han memandangi lautan cahaya itu dengan mata yang masih basah. Untuk pertama kalinya setelah ribuan tahun, dadanya terasa ringan. Ia tidak lagi mendengar jeritan dunia yang runtuh, tidak lagi melihat wajah-wajah yang terus mati di hadapannya. Yang tersisa hanyalah keheningan dan tangan kecil Linyu yang masih menggenggam jemarinya. Anak itu memandang ayahnya dengan senyum yang sama hangatnya seperti dahulu, lalu berkata bahwa setiap anak pada akhirnya harus melepaskan tangan orang tuanya agar keduanya dapat melanjutkan perjalanan masing-masing. Han tersenyum sambil mengusap rambut putrinya. Ia mengaku selama ini justru dirinya yang tidak pernah mampu melepaskan tangan itu. Ia terlalu takut kehilangan hingga akhirnya kehilangan jauh lebih banyak daripada yang pernah dibayangkannya. Kini ia mengerti bahwa cinta bukanlah memaksa seseorang tetap tinggal, melainkan menerima bahwa kenangan yang indah sudah cukup untuk membuat seseorang terus hidup di dalam hati. Linyu mengangguk pelan, kemudian tubuh kecilnya mulai berubah menjadi cahaya yang sangat lembut. Tidak ada rasa sakit, tidak ada kesedihan. Sebelum benar-benar menghilang, ia memeluk Han untuk terakhir kalinya dan berbisik bahwa mereka pasti akan bertemu lagi, bukan karena waktu diulang, melainkan karena setiap kehidupan selalu menemukan jalannya sendiri. Han menutup mata sambil membalas pelukan itu. Ketika ia membukanya kembali, Linyu telah berubah menjadi ribuan kelopak bunga melati bercahaya yang berterbangan memenuhi laboratorium sebelum perlahan larut ke dalam inti gerbang Kronos. Kiao Cucu berdiri tidak jauh dari sana, memperhatikan setiap kelopak cahaya yang berputar di udara. Di dalam hatinya tidak lagi ada penyesalan. Ia memandang Pei Yuan, Pei Yue, Pei Yachuan, Ji Yanchuan, wanita penjaga waktu, serta semua orang yang selama ini berjalan bersamanya melewati begitu banyak tragedi. Mereka masih memandang ke arahnya, meskipun perlahan wajah mereka mulai diselimuti cahaya putih. Penghapusan sejarah memang tidak berlangsung sempurna karena sang pengamat memilih tetap mengingat, tetapi hukum waktu tetap bekerja. Kenangan manusia mulai memudar sedikit demi sedikit. Pei Yuan merasakan ada sesuatu yang sangat penting sedang menghilang dari dalam dirinya. Ia mencoba melangkah mendekati Kiao Cucu, tetapi semakin dekat ia datang, semakin kabur wajah gadis itu di matanya. Ia hanya mampu mengingat perasaan hangat yang pernah diberikan seseorang, tanpa mampu mengingat nama maupun wajahnya. Pei Yue memegangi kepalanya, merasa seolah ada ribuan halaman buku yang perlahan tercabut dari ingatannya. Pei Yachuan mengepalkan tangan sekuat tenaga, berusaha mempertahankan satu kenangan yang terus lolos di antara jemarinya.
Ji Yanchuan menutup mata sambil menarik napas panjang. Ia merasa baru saja kehilangan seseorang yang sangat penting, tetapi tidak dapat menjelaskan siapa orang itu ataupun mengapa dadanya terasa begitu sesak. Guru mereka memandang semua pemandangan tersebut dengan mata yang penuh ketenangan. Ia berkata bahwa, beginilah seharusnya waktu bekerja. Waktu tidak pernah benar-benar menghapus arti sebuah pertemuan. Ia hanya menghapus nama dan bentuknya, sementara jejak perasaan akan tetap tinggal di dalam hati manusia sebagai dorongan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah sebabnya, seseorang terkadang dapat merasa sangat akrab dengan orang asing yang baru ditemuinya, atau merasa pernah berada di tempat yang sebenarnya belum pernah dikunjungi. Bukan karena waktu sedang bermain-main, melainkan karena kebaikan yang pernah diterima jiwa tidak pernah benar hilang. Sang pengamat kecil memperhatikan semua itu sambil berdiri di depan inti gerbang Kronos yang kini telah berubah menjadi kristal bening tanpa cahaya merah sedikit pun. Ia mengangkat kedua tangannya, lalu seluruh laboratorium mulai berubah menjadi taman luas yang dipenuhi bunga melati putih. Dinding baja menghilang, langit-langit runtuh menjadi langit biru yang cerah, dan suara mesin berganti dengan desir angin yang lembut. Guru mereka tersenyum melihat perubahan itu. Sang pengamat menjelaskan bahwa gerbang Kronos tidak lagi dibutuhkan sebagai mesin. Seluruh energi yang dahulu dipakai untuk membelah waktu kini dikembalikan menjadi bagian dari keseimbangan alam semesta. Pohon-pohon akan tumbuh lebih hijau, laut akan kembali tenang, dan waktu akan mengalir sebagaimana mestinya tanpa campur tangan manusia. Ia kemudian memandang Han dan Kiao Cucu. Tubuh keduanya masih bercahaya, tetapi kini tidak lagi menghilang. Keberadaan mereka berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Mereka tidak lagi terikat pada satu garis waktu tertentu. Mereka menjadi bagian dari arus waktu itu sendiri. Mereka tidak akan menua, tidak akan mati, dan tidak akan kembali menjalani pengulangan. Tugas mereka bukan lagi mengubah masa depan, melainkan menjaga agar tidak ada seorang pun yang mengulangi kesalahan yang sama seperti dahulu. Namun mereka tidak boleh lagi ikut campur secara langsung dalam kehidupan manusia. Mereka hanya dapat menjadi hembusan angin yang membawa seseorang memilih jalan yang lebih baik, mimpi yang mengingatkan seseorang akan harapan, atau firasat kecil yang membuat seseorang menghindari satu keputusan buruk. Han menerima tugas itu dengan tenang. Kiao Cucu pun tersenyum. Setelah melewati ribuan kehidupan, mereka akhirnya memahami bahwa menjaga dunia tidak selalu berarti berdiri di garis depan. Terkadang cukup dengan memastikan manusia tetap memiliki kesempatan untuk memilih sendiri jalan hidupnya. Perlahan seluruh taman dipenuhi cahaya keemasan. Sang pengamat menatap dua sosok yang kini telah menjadi penjaga baru aliran waktu, lalu membungkukkan badan sebagai penghormatan terakhir kepada guru dan kedua muridnya. Guru mereka membalas dengan senyum bangga sebelum sosoknya perlahan menyatu bersama cahaya yang memenuhi langit. Han dan Kiao Cucu berdiri berdampingan, memandang dunia utama yang mulai terbentuk kembali di hadapan mereka. Kota Haicheng muncul perlahan dengan jalan-jalannya yang ramai, keluarga Pei yang hidup damai, rumah sakit keluarga Ji yang dipenuhi pasien, taman tempat anak-anak bermain tanpa mengetahui bahwa dunia mereka pernah berada di ambang kehancuran, serta jutaan manusia yang menjalani kehidupan biasa tanpa menyadari betapa berharganya setiap hari yang mereka miliki. Tidak ada seorang pun yang mengingat nama Han, Kiao Cucu, ataupun guru mereka. Namun sesekali, ketika angin musim semi bertiup membawa aroma bunga melati yang sangat lembut, beberapa orang akan berhenti sejenak, menoleh ke langit dengan perasaan hangat yang tidak dapat dijelaskan. Mereka tidak mengetahui mengapa hati mereka tiba-tiba dipenuhi keberanian untuk memaafkan, kekuatan untuk bangkit, atau keyakinan untuk terus melangkah di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh mata manusia. Han dan Kiao Cucu saling memandang sambil tersenyum kecil. Perjalanan mereka sebagai manusia memang telah berakhir, tetapi kisah mereka sebagai penjaga waktu baru saja dimulai, mengalir tenang bersama setiap detik yang lahir, setiap kehidupan yang tumbuh, dan setiap harapan yang terus menyala tanpa perlu lagi mengulang dunia untuk membuktikan bahwa masa depan selalu layak diperjuangkan.
Tahun-tahun berlalu di dunia utama tanpa seorang pun menyadari bahwa aliran waktu pernah berada di ambang kehancuran. Kota Haicheng berkembang jauh lebih damai daripada seluruh cabang kenyataan yang pernah lahir sebelumnya. Industri parfum keluarga Pei menjadi pelopor dalam pengembangan bahan-bahan alami yang ramah lingkungan, sementara jaringan rumah sakit keluarga Ji dikenal sebagai pusat pelayanan medis terbaik yang tidak lagi mengejar keuntungan semata. Persaingan antar perusahaan tetap ada, tetapi tidak pernah lagi berubah menjadi permusuhan yang menghancurkan. Orang-orang hidup, mencintai, kehilangan, dan bangkit kembali sebagaimana manusia seharusnya. Namun sesekali muncul peristiwa-peristiwa kecil yang tidak mampu dijelaskan oleh logika. Seorang anak yang hampir tertabrak kendaraan tiba-tiba berhenti, melangkah tanpa alasan. Seorang dokter yang hendak mengambil keputusan keliru mendadak berubah pikiran setelah mencium aroma bunga melati yang sebenarnya tidak ada di ruangan. Seorang pria yang hampir mengkhianati sahabatnya mendadak teringat akan janji masa kecil yang bahkan ia sendiri tidak tahu dari mana kenangan itu berasal. Tidak ada yang menyadari bahwa pada setiap momen tersebut selalu hadir dua sosok yang tidak terlihat oleh mata manusia. Han dan Qiao, cucu tidak lagi memiliki tubuh sebagaimana dahulu. Mereka menjadi bagian dari aliran waktu, mampu menyaksikan setiap detik kehidupan manusia tanpa mengubah pilihan mereka. Mereka hanya menghadirkan satu dorongan kecil yang hampir tidak terasa, cukup untuk memberi kesempatan kepada hati manusia memilih jalan yang lebih baik. Guru mereka sesekali muncul di antara hamparan bunga melati yang tumbuh di luar batas kenyataan, mengawasi kedua muridnya. Dengan senyum bangga, sang pengamat kecil tetap menjalankan tugasnya, mencatat setiap kehidupan baru yang lahir, tetapi kini buku catatannya tidak lagi dipenuhi daftar kematian dan kehancuran. Halaman-halamannya mulai dipenuhi kisah tentang keberanian, pengampunan, serta keputusan-keputusan sederhana yang perlahan membentuk dunia menjadi tempat yang lebih baik. Suatu sore, beberapa puluh tahun setelah gerbang Kronos berhenti bekerja, keluarga Pei berkumpul di taman rumah mereka untuk merayakan ulang tahun cucu pertama Pei Yuan. Anak-anak berlarian, mengejar kupu-kupu di antara bunga-bunga yang bermekaran, sementara para orang tua tertawa. Menikmati teh hangat, tidak seorang pun mengingat alasan mengapa keluarga mereka begitu menghargai bunga melati. Entah sejak kapan, setiap halaman rumah keluarga Pei selalu dipenuhi tanaman tersebut. Mereka hanya merasa bahwa aroma bunga itu membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Pei Yuan yang kini telah berambut memutih duduk memandangi cucunya bermain. Tiba-tiba embusan angin membawa beberapa kelopak melati jatuh tepat di atas telapak tangannya. Untuk sesaat dadanya terasa hangat. Di sudut hatinya muncul bayangan samar tentang seorang gadis yang pernah tersenyum kepadanya. Wajah gadis itu tidak jelas, namanya pun tidak dapat diingat, tetapi perasaan yang tertinggal begitu nyata hingga tanpa sadar ia ikut tersenyum. Pei Yue, yang duduk di samping kakaknya juga menghentikan percakapan. Ia merasakan hal yang sama. Begitu pula Pei Yachuan. Ketiga bersaudara itu saling berpandangan dengan bingung, lalu tertawa kecil karena menganggap perasaan tersebut hanyalah kenangan masa muda yang telah memudar. Di kejauhan, Ji Yanchuan yang datang menghadiri perayaan keluarga ikut memandangi langit yang mulai berubah jingga. Entah mengapa ia selalu merasa hidupnya pernah diselamatkan oleh seseorang yang tidak mampu lagi diingatnya. Perasaan itu tidak membuatnya sedih. Justru, sebaliknya, ia selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik seolah sedang membalas kebaikan seseorang yang tidak pernah sempat dikenalnya. Di balik hembusan angin sore yang lembut, Han dan Qiao cucu berdiri berdampingan menyaksikan semua itu. Mereka tidak berbicara, dan menyaksikan semua pengulangan tanpa pernah dapat ikut campur. Selama ribuan siklus ia hanya menjalankan satu tugas sederhana, yaitu mengingat semua hal yang telah dilupakan oleh waktu. Qiao cucu memandang anak itu cukup lama. Semakin lama ia menatapnya, semakin banyak kenangan yang kembali. Ia mengingat bahwa ketika rancangan gerbang Kronos hampir selesai, guru mereka pernah mengusulkan penambahan modul pengamat agar sistem tidak kehilangan data apabila terjadi kerusakan. Han saat itu menganggap modul tersebut hanyalah program biasa yang tidak akan pernah memiliki kesadaran. Tidak seorang pun menyangka bahwa inti kristal yang mampu
Mempelajari pola kehidupan akhirnya melahirkan sesuatu yang benar-benar hidup. Anak itu melangkah mendekati inti kristal, lalu menyentuh permukaannya dengan ujung jari. Seluruh layar transparan langsung berubah menampilkan jutaan nama manusia dari seluruh cabang waktu. Ia berkata bahwa selama ribuan pengulangan dirinya telah mengingat setiap senyuman, setiap air mata, setiap pengorbanan, dan setiap orang yang pernah hidup meskipun dunia mereka telah lenyap. Tidak ada satu kehidupan pun yang benar-benar hilang selama masih ada yang mengingatnya. Itulah sebabnya penghapusan 3 administrator tidak dapat diselesaikan. Selama dirinya masih ada, keberadaan mereka tidak akan pernah benar-benar lenyap dari sejarah. Guru, mereka perlahan tersenyum. Kini ia memahami mengapa sistem selalu menolak penghapusan sempurna, bukan karena kesalahan perhitungan, melainkan karena hukum paling dasar yang bahkan waktu sendiri tidak mampu ubah. Sesuatu yang benar-benar pernah terjadi tidak dapat dihapus sepenuhnya selama masih ada satu saksi yang mengingatnya. Anak itu kemudian menoleh kepada Han, Qiao Cucu, dan guru mereka dengan tatapan yang jauh lebih dewasa daripada usianya. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya masih ada satu pilihan terakhir yang belum pernah ditampilkan gerbang Kronos, karena pilihan tersebut tidak dapat diputuskan oleh administrator ataupun sistem. Pilihan itu hanya dapat diberikan oleh sang pengamat. Jika ia bersedia melepaskan seluruh ingatan yang telah dikumpulkannya sejak kelahirannya, maka penghapusan ketiga administrator akan berhasil sempurna dan dunia utama akan kembali tanpa jejak sedikit pun. Namun jika ia memilih tetap mengingat mereka, maka dunia memang akan tetap pulih, tetapi keseimbangan waktu akan selalu menyisakan satu pintu kecil yang menghubungkan masa kini dengan seluruh kemungkinan yang pernah ada. Pintu itu tidak cukup besar untuk menciptakan pengulangan baru, tetapi cukup untuk membuat keajaiban-keajaiban kecil tetap mungkin terjadi. Setelah mengatakan semua itu, anak tersebut memejamkan mata beberapa saat, seolah sedang mempertimbangkan keputusan yang bahkan belum pernah dihadapinya selama ribuan siklus. Ketika ia kembali membuka mata, senyum hangat perlahan muncul di wajahnya. Ia menatap ketiga administrator dengan penuh rasa syukur lalu berkata bahwa dunia memang layak mendapatkan kedamaian, tetapi dunia yang damai tidak seharusnya dibangun di atas kewajiban melupakan semua orang yang telah berkorban untuk mencapainya. Oleh karena itu, ia memilih menjadi saksi terakhir yang akan terus mengingat mereka, meskipun tidak ada manusia lain yang mampu melakukannya. Begitu keputusan itu diucapkan, seluruh gerbang Kronos memancarkan cahaya putih yang jauh lebih lembut daripada sebelumnya, dan untuk pertama kalinya sejak mesin itu diciptakan, suara mekanisnya tidak lagi terdengar seperti perintah sebuah sistem, melainkan seperti hembusan napas panjang seseorang yang akhirnya menemukan akhir dari penantian yang telah berlangsung melampaui seluruh waktu. Mengalir seperti sungai yang tenang dan pasti, kini sesekali muncul riak-riak kecil yang segera kembali rata beberapa saat kemudian. Sang pengamat kecil berjalan mendekati danau sambil memperhatikan jam saku itu dengan penuh perhatian. Ketika jarum jam bergerak 1 detik, permukaan air memantulkan bayangan yang bukan berasal dari taman tersebut. Sesaat terlihat, seorang anak sedang belajar berjalan sambil dituntun ibunya. Lalu bayangan itu berganti menjadi seorang pemuda yang membantu orang asing tanpa mengharapkan balasan. Setelah itu muncul seorang perempuan tua yang tersenyum puas melihat cucunya tumbuh menjadi dokter yang baik. Bayangan-bayangan itu terus berganti tanpa henti, semuanya adalah kehidupan biasa yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan gerbang Kronos maupun para penjaga waktu. Guru mereka memandang semua itu sambil tersenyum tipis. Ia menjelaskan bahwa jam tersebut bukan lagi penunjuk waktu, melainkan penunjuk kehidupan. Setiap 1 detik yang bergerak berarti ada seseorang di dunia yang baru saja memilih kebaikan ketika sebenarnya ia memiliki kesempatan untuk memilih sebaliknya. Selama ribuan pengulangan mereka selalu memusatkan perhatian kepada perang besar, pengkhianatan, dan kehancuran dunia, hingga lupa bahwa keseimbangan alam semesta sesungguhnya dipertahankan oleh jutaan keputusan kecil yang diambil manusia setiap hari. Ketika seorang ayah memilih memeluk anaknya daripada melampiaskan amarah, ketika seorang pedagang memilih jujur meski kehilangan keuntungan,
ketika seseorang memaafkan orang lain yang telah menyakitinya, semua keputusan itu menjadi satu detik baru yang mendorong waktu terus bergerak ke depan. Itulah sebabnya jam tersebut kembali berdetak. Dunia akhirnya mampu melanjutkan langkahnya dengan kekuatannya sendiri, tanpa perlu didorong oleh para penjaga waktu. Han dan Kiao Cucu mulai memahami arti keberadaan mereka yang baru. Mereka tidak lagi memandang kehidupan manusia sebagai rangkaian peristiwa besar yang harus diawasi setiap saat. Mereka justru lebih sering memperhatikan hal-hal yang dahulu tidak pernah mereka sadari. Mereka menyaksikan seorang anak kecil menangis karena kehilangan mainannya, lalu melihat anak lain membagi mainan miliknya tanpa diminta. Mereka melihat seorang guru tetap mengajar dengan penuh kesabaran meski murid-muridnya tidak memahami pelajaran pada hari itu. Mereka melihat seorang pemuda yang nyaris menyerah terhadap hidupnya tiba-tiba mengurungkan niat setelah seekor kucing liar datang menggosokkan kepalanya ke kaki pemuda tersebut. Semua peristiwa itu tampak sederhana, tetapi setiap kali terjadi, jarum jam saku di dasar danau bergerak satu detik lagi. Han tersenyum sambil berkata bahwa selama ribuan tahun dirinya selalu mencari satu tindakan besar yang mampu menyelamatkan dunia, padahal dunia ternyata bertahan karena jutaan kebaikan kecil yang hampir tidak pernah dicatat sejarah. Kiao Cucu mengangguk pelan. Ia teringat bagaimana dahulu dirinya rela mengorbankan kehidupan demi kehidupan untuk mengubah satu peristiwa besar, sementara kini ia menyadari bahwa perubahan paling kuat justru lahir dari hati manusia yang memilih tetap berbuat baik tanpa mengetahui apakah perbuatannya akan dikenang atau tidak. Sang pengamat kecil menutup buku catatannya. Ia tidak lagi perlu menuliskan setiap kehidupan secara rinci. Kini cukup dengan melihat jarum jam bergerak, ia sudah mengetahui bahwa dunia masih memilih harapan. Guru mereka memandang kedua muridnya dengan rasa bangga yang tidak pernah pudar. Ia berkata bahwa pada akhirnya gerbang Kronos tidak gagal sepenuhnya. Mesin itu memang tidak berhasil mengubah masa lalu, tetapi perjalanan panjang yang ditimbulkannya telah mengajarkan tiga orang penciptanya sesuatu yang tidak pernah dapat diajarkan oleh ilmu pengetahuan, yaitu bahwa nilai sebuah kehidupan tidak diukur dari berapa lama seseorang hidup, atau berapa banyak dunia yang berhasil ia selamatkan, melainkan dari seberapa besar kebaikan yang ditinggalkannya di hati orang lain. Sementara itu di dunia manusia, beberapa generasi telah berlalu. Nama keluarga Pei tetap dihormati. Bukan karena kekayaan mereka, melainkan karena kebiasaan turun-temurun yang selalu menyisihkan sebagian besar keuntungan perusahaan untuk membantu masyarakat. Tidak seorang pun mengetahui dari mana tradisi tersebut berasal. Setiap kepala keluarga hanya menerima sebuah surat tua tanpa nama pengirim ketika mencapai usia tertentu. Isi surat itu sangat singkat. Jangan pernah biarkan keberhasilan membuatmu lupa kepada orang-orang yang sedang berjuang. Tidak ada tanda tangan, tidak ada penjelasan. Namun anehnya, setiap orang yang membaca surat tersebut selalu merasa seolah sedang mendengar nasihat dari seseorang yang sangat mereka hormati. Di rumah keluarga Ji, sebuah taman kecil dipenuhi bunga melati menjadi tempat favorit para pasien yang sedang menjalani pemulihan. Banyak dokter mengaku tidak memahami mengapa pasien yang berjalan-jalan di taman itu seringkali pulih lebih cepat dibanding yang lain. Mereka menyebutnya sebagai efek ketenangan alam, tanpa menyadari bahwa setiap embusan angin yang membawa harum bunga melati juga membawa doa-doa sunyi dari dua penjaga waktu yang tidak pernah terlihat. Pada suatu pagi musim semi, seorang anak perempuan kecil berlari memasuki taman rumah keluarga Pei sambil membawa jam saku tua yang baru saja ditemukannya di loteng. Jam itu sudah tidak berdetak, tetapi ukiran bunga melatinya masih terlihat jelas. Anak tersebut bertanya kepada kakeknya mengapa keluarga mereka menyimpan benda tua itu. Sang kakek memandang jam tersebut cukup lama. Ia merasa benda itu sangat penting, tetapi sama sekali tidak mampu mengingat alasannya. Akhirnya ia hanya tersenyum sambil berkata bahwa mungkin jam itu milik seseorang yang pernah sangat berjasa bagi keluarga mereka, hanya saja namanya telah hilang dimakan waktu. Anak kecil itu mengangguk polos, lalu membersihkan jam tersebut dengan sapu tangan sebelum meletakkannya kembali di tempat yang paling aman. Pada saat yang sama, jauh di luar jangkauan dunia manusia,
Han dan Kiao Cucu saling berpandangan sambil tersenyum hangat. Mereka tahu tidak ada seorang pun lagi yang mampu mengingat nama mereka. Namun melihat seorang anak merawat benda sederhana itu dengan penuh hormat sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa kebaikan memang dapat bertahan jauh lebih lama daripada ingatan. Menjelang senja, ketika langit di atas taman para penjaga waktu berubah menjadi jingga keemasan, sang pengamat kecil kembali berdiri di tepi danau. Jarum jam saku terus bergerak perlahan, satu detik demi satu detik, mengikuti jutaan keputusan baik yang lahir di dunia manusia. Guru mereka menatap cakrawala tanpa berkata apa-apa. Han dan Kiao Cucu berdiri di sampingnya, menikmati keheningan yang tidak lagi terasa sepi. Tidak ada ancaman baru, tidak ada pertanda kehancuran, dan tidak ada pengulangan yang harus dihentikan. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan mereka dimulai, waktu benar-benar menjadi sahabat, bukan musuh yang harus ditaklukkan. Di tengah keheningan itu, seekor kupu-kupu putih hinggap di atas jam saku yang berada di dasar danau. Jarum jam kembali bergerak satu detik. Riak kecil menyebar ke seluruh permukaan air, membawa pantulan wajah-wajah manusia yang sedang tersenyum di berbagai penjuru dunia. Sang pengamat kecil memandang riak tersebut lalu menutup matanya dengan damai. Ia menyadari bahwa tugas terberatnya bukan lagi mengingat masa lalu, melainkan menjaga agar masa depan tetap memiliki ruang bagi harapan. Dan selama di suatu tempat masih ada seorang manusia yang memilih kasih sayang daripada kebencian, keberanian daripada keputusasaan, serta pengampunan daripada balas dendam, jam itu akan terus berdetak, waktu akan terus melangkah. Dan kisah kehidupan akan selalu menemukan bab baru yang layak untuk diceritakan. Musim-musim terus berganti tanpa pernah lagi terganggu oleh retakan ruang ataupun pengulangan waktu. Di dunia manusia, setiap hari berlalu sebagaimana mestinya, sederhana namun penuh makna. Kota Haicheng tumbuh menjadi tempat yang dikenal bukan karena kemegahan gedungnya, melainkan karena masyarakatnya yang saling menjaga. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa keseimbangan dunia pernah bergantung pada keputusan tiga orang yang kini telah lenyap dari sejarah. Namun jejak mereka tetap hidup dalam bentuk yang jauh lebih halus. Setiap kali bunga melati bermekaran lebih awal dari biasanya, orang-orang selalu mengatakan bahwa tahun itu akan menjadi tahun yang penuh keberuntungan. Setiap kali angin musim semi membawa aroma yang menenangkan, pertengkaran yang hampir berubah menjadi kebencian sering kali berakhir dengan saling memaafkan. Tidak ada yang menyebutnya mukjizat. Mereka hanya menganggap hidup memang kadang menghadiahkan ketenangan tanpa alasan. Di balik semua itu, Han dan Kiao Cucu menjalankan tugas mereka tanpa pernah memperlihatkan diri. Mereka berjalan mengikuti aliran waktu yang kini tampak seperti sungai cahaya membentang melintasi seluruh dunia. Mereka tidak lagi melihat manusia berdasarkan status, kekayaan, ataupun masa depannya. Yang mereka lihat hanyalah percikan-percikan kecil yang muncul setiap kali seseorang memilih menjadi lebih baik daripada dirinya sehari sebelumnya. Han sering berhenti memperhatikan seorang ayah yang pulang lebih cepat demi makan malam bersama keluarganya, seorang anak yang mengembalikan dompet milik orang asing, atau seorang perawat yang tetap tersenyum kepada pasien terakhirnya meskipun tubuhnya telah kelelahan. Setiap percikan kecil itu menyatu dengan aliran waktu, membuat sungai cahaya mengalir semakin jernih. Kiao Cucu terkadang bertanya, bagaimana mungkin dahulu mereka begitu terobsesi mengubah sejarah besar hingga tidak pernah menyadari bahwa dunia sebenarnya dipertahankan oleh jutaan keputusan sederhana yang dibuat setiap hari oleh manusia biasa. Pada suatu malam yang tenang, sang pengamat kecil mengajak Han, Kiao Cucu, dan guru mereka berjalan hingga ke bagian taman yang belum pernah mereka datangi sebelumnya. Semakin jauh mereka melangkah, bunga melati tumbuh semakin rapat hingga membentuk lorong panjang yang diterangi kunang-kunang keemasan. Di ujung lorong berdiri sebuah pohon yang jauh lebih besar daripada semua pohon lainnya. Batangnya berwarna putih keperakan, sementara dedaunannya memancarkan cahaya lembut seperti bintang. Sang pengamat menjelaskan bahwa pohon itu disebut pohon kenangan sunyi. Daunnya tidak menyimpan nama, wajah, ataupun sejarah. Pohon itu hanya menyimpan perasaan-perasaan yang pernah lahir dari setiap pengorbanan tulus di seluruh alam.
Semesta, ketika seseorang mengorbankan dirinya demi orang lain tanpa mengharapkan balasan, satu daun baru akan tumbuh. Ketika seseorang memaafkan orang yang telah menghancurkan hidupnya, satu bunga baru akan mekar. Ketika seseorang tetap memilih mencintai dunia meskipun dunia telah berkali-kali melukainya, akar pohon itu akan tumbuh semakin dalam. Guru mereka menyentuh batang pohon tersebut dengan penuh hormat. Seketika ribuan daun bergetar pelan, mengeluarkan bisikan-bisikan yang begitu lembut hingga terdengar seperti alunan lagu. Han dan Qiao Cucu menyadari bahwa mereka tidak mendengar kata-kata. Mereka mendengar perasaan. Ada keberanian seorang ibu yang rela tidak makan demi anaknya, ada kesabaran seorang guru yang terus mengajar murid yang sulit memahami pelajaran, ada harapan seorang pasien yang tetap tersenyum kepada keluarganya meski mengetahui hidupnya tidak akan lama lagi. Semua perasaan itu berkumpul di satu tempat, menjaga agar alam semesta tidak pernah kehilangan alasan untuk terus bergerak maju. Han memandang pohon tersebut dengan mata yang kembali berkaca-kaca. Ia berbisik bahwa selama ini dirinya mengira waktu adalah kekuatan terbesar di alam semesta. Guru, mereka tersenyum sambil menggeleng pelan. Waktu hanya mengalir, yang membuatnya terus bergerak adalah hati manusia. Hanya saling memandang lalu tersenyum ketika melihat bahwa orang-orang yang dahulu mereka perjuangkan kini benar-benar hidup dalam kedamaian tanpa lagi dibayangi takdir yang kejam. Di luar dunia manusia, di tempat yang hanya dapat dijangkau oleh kesadaran para penjaga waktu, Taman Melati yang dahulu menggantikan laboratorium gerbang Kronos tumbuh semakin luas. Pohon-pohon besar menaungi jalan setapak yang dipenuhi cahaya keemasan, sementara aliran sungai bening mengalir tanpa mengenal awal maupun akhir. Sang pengamat kecil berjalan, menyusuri taman itu sambil membawa buku yang kini telah berubah menjadi hampir kosong. Guru, mereka duduk di bawah pohon melati tertua sambil menikmati secangkir teh yang tidak pernah habis. Han dan Qiao Cucu menghampirinya, lalu duduk bersama tanpa membahas lagi masa lalu yang penuh penyesalan. Guru mereka berkata bahwa waktu akhirnya kembali menjadi sesuatu yang sederhana, tidak lagi menjadi objek penelitian ataupun alat untuk melawan kehilangan. Kini waktu hanyalah tempat bagi kehidupan untuk terus tumbuh. Sang pengamat kecil kemudian membuka halaman terakhir bukunya. Di sana tidak ada lagi daftar siklus, administrator, ataupun garis waktu yang saling bertabrakan. Hanya terdapat satu kalimat pendek yang ditulis dengan tinta keemasan. Selama masih ada manusia yang memilih harapan daripada keputusasaan, waktu akan selalu menemukan jalannya sendiri. Han memandang kalimat itu cukup lama, lalu mengembuskan napas lega. Untuk pertama kalinya sejak putrinya menghilang, ia merasa benar-benar pulang. Qiao Cucu menutup matanya sambil mendengarkan suara angin yang membawa harum bunga melati ke seluruh taman. Ia menyadari bahwa akhir dari perjalanan panjang mereka ternyata bukan kemenangan atas waktu, melainkan berdamai dengan kehidupan itu sendiri. Namun jauh di ujung taman, di tempat yang bahkan belum pernah dijelajahi oleh para penjaga waktu, terdapat sebuah danau yang permukaannya sebening cermin. Tidak pernah ada riak di atas airnya selama siapapun mengingat. Ketika malam mulai turun, permukaan danau itu tiba-tiba bergetar sangat pelan. Sang pengamat kecil yang sedang berjalan langsung menghentikan langkahnya. Guru mereka perlahan berdiri. Han dan Qiao Cucu menoleh ke arah danau dengan wajah penuh perhatian. Di tengah permukaan air yang tenang, muncul satu lingkaran kecil yang terus melebar tanpa sebab. Dari dasar danau perlahan naik sebuah benda yang sangat mereka kenal. Bukan inti gerbang Kronos, bukan pula salah satu cincin logamnya, melainkan sebuah jam saku tua berwarna perak dengan ukiran bunga melati di bagian belakang. Jam itu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan dua jarum yang sebelumnya telah berhenti selamanya. Kini, untuk pertama kalinya sejak dunia dipulihkan, kedua jarum tersebut bergerak maju 1 detik. Tidak ada ledakan, tidak ada retakan ruang, tidak ada ancaman kehancuran. Hanya 1 detik yang berlalu dengan tenang. Namun guru mereka memandangi jam itu tanpa berkedip, lalu berbisik sangat pelan sehingga hanya Han dan Qiao Cucu yang mampu mendengarnya. Ia berkata bahwa waktu memang telah kembali normal, tetapi alam semesta ternyata masih terus bergerak. Dan selama waktu masih mampu melangkah 1 detik ke depan,
selalu ada kisah baru yang menunggu untuk dilahirkan. Sejak kemunculan jam saku perak di dasar danau, suasana taman para penjaga waktu berubah. Sangat halus, tetapi cukup untuk disadari oleh mereka yang telah hidup melampaui ribuan siklus. Tidak ada lagi getaran yang mengancam keseimbangan dunia, tidak ada cahaya merah yang menandakan lahirnya cabang waktu baru, dan tidak ada suara gerbang Kronos yang bergema di antara bunga-bunga melati. Yang berubah hanyalah aliran waktu itu sendiri. Sebelumnya waktu menyaksikan semua perubahan itu dari aliran waktu yang tak terlihat. Mereka tidak lagi menghitung tahun ataupun abad. Bagi mereka, setiap senyuman yang lahir karena ketulusan memiliki nilai yang sama dengan puluhan tahun perjalanan sejarah. Kadang mereka mengikuti langkah seorang anak yang bercita-cita menjadi guru, kadang mereka berhenti memperhatikan seorang peneliti muda yang dengan jujur mengakui kegagalan eksperimennya demi mencegah orang lain mengalami bahaya yang sama. Setiap kali manusia memilih kejujuran daripada kesombongan, cahaya kecil muncul di sepanjang sungai waktu. Setiap kali seseorang memaafkan kesalahan yang sebenarnya pantas dibalas, satu bunga melati baru bermekaran di taman para penjaga. Tanpa disadari manusia, seluruh dunia perlahan berubah menjadi tempat yang lebih damai bukan karena hadirnya seorang pahlawan besar, melainkan karena semakin banyak orang biasa yang memilih menjadi pribadi yang sedikit lebih baik setiap harinya. Guru mereka sering memandang perubahan itu sambil tersenyum. Ia tidak lagi memberikan pelajaran melalui rumus ataupun teori. Kini pelajarannya hadir melalui kehidupan itu sendiri. Menurutnya, waktu yang sehat bukanlah waktu yang tidak pernah mengalami kesedihan, melainkan waktu yang selalu mampu melahirkan harapan setelah kesedihan berlalu. Pada suatu hari, sang pengamat kecil menghampiri Han dan Kiao Cucu sambil membawa jam saku perak yang selama ini tetap berada di dasar danau. Anehnya, jam itu kini tidak lagi menunjukkan detik demi detik, melainkan memancarkan lingkaran-lingkaran cahaya yang menyebar ke seluruh penjuru taman. Ketika Han membuka tutup jam tersebut, di dalamnya tidak lagi terdapat roda-roda kecil seperti jam biasa. Yang terlihat justru sebuah langit malam yang dipenuhi bintang. Setiap bintang memancarkan warna berbeda, dan setiap kali salah satunya bersinar lebih terang, terdengar suara tawa atau tangisan bayi yang baru lahir di dunia manusia. Sang pengamat menjelaskan bahwa, setelah gerbang Kronos berhenti, jam itu berubah menjadi penjaga awal. Ia tidak lagi mencatat akhir sebuah kehidupan, tetapi menyambut setiap kehidupan baru yang memasuki dunia. Setiap kelahiran membawa kemungkinan yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang mampu mengetahui apakah bayi itu kelak akan menjadi pemimpin, petani, seniman, atau hanya manusia biasa yang menjalani hidup sederhana. Namun bagi waktu, semua kemungkinan itu sama berharganya. Han memandang bintang-bintang kecil yang terus bermunculan di dalam jam dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dahulu ia menganggap kehidupan sebagai sesuatu yang dapat dihitung, diulang, dan diperbaiki. Kini ia memahami bahwa kehidupan justru indah karena tidak seorang pun mengetahui bagaimana akhirnya. Ketidakpastian bukanlah kelemahan, melainkan ruang bagi harapan untuk tumbuh. Kiao Cucu tersenyum sambil memandangi bintang-bintang tersebut. Ia teringat ribuan kehidupan yang pernah dijalaninya. Dahulu setiap kelahiran selalu membuatnya khawatir karena berarti satu kemungkinan tragedi baru telah dimulai. Sekarang setiap kelahiran justru membuatnya bahagia, karena berarti dunia kembali memperoleh kesempatan untuk menjadi lebih baik melalui pilihan-pilihan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sementara itu di dunia manusia, pohon melati yang tumbuh dari biji keemasan semakin besar hingga menjadi tempat berkumpul masyarakat dari berbagai penjuru kota. Tidak ada peraturan yang mengharuskan orang datang ke sana, tetapi entah mengapa setiap orang yang sedang kehilangan arah selalu menemukan jalan menuju pohon tersebut. Seorang pemuda yang gagal membangun usahanya duduk di bawah rindangnya dan pulang dengan keberanian untuk mencoba lagi. Seorang perempuan yang hampir memutuskan hubungan dengan keluarganya memilih kembali ke rumah. Setelah beberapa jam memandangi bunga-bunga yang berguguran di sekitar batang pohon, seorang anak kecil yang menangis karena merasa sendirian bertemu sahabat pertamanya di bawah naungan daun-daunnya. Tidak pernah ada keajaiban yang melanggar hukum alam.
Pohon itu tidak mengubah nasib siapapun. Ia hanya menghadirkan ketenangan yang membuat hati manusia mampu mendengar suara nuraninya sendiri. Lambat laun masyarakat mulai menyebutnya pohon harapan, tanpa mengetahui mengapa nama itu terasa begitu tepat. Setiap tahun, pada hari pertama musim semi, mereka berkumpul di bawah pohon tersebut sambil menanam bunga melati baru sebagai simbol bahwa harapan harus selalu diwariskan kepada generasi berikutnya. Anak-anak mendengarkan kisah-kisah tentang pentingnya kejujuran, keberanian, dan kasih sayang. Orang tua saling berbagi pengalaman hidup, sementara mereka yang pernah bermusuhan saling berjabat tangan. Tidak ada seorang pun yang menyebut nama Han, Kiao Cucu, ataupun guru mereka. Namun setiap kata baik yang diucapkan di bawah pohon itu, setiap pelukan yang lahir setelah pertengkaran panjang, dan setiap air mata yang berubah menjadi senyum perlahan naik ke langit menjadi cahaya kecil yang kembali mengalir menuju taman para penjaga waktu. Ketika malam tiba dan seluruh dunia tertidur dalam damai, Han, Kiao Cucu, guru mereka, serta sang pengamat kecil berdiri di tepi sungai cahaya yang kini mengalir jauh lebih jernih daripada sebelumnya. Di atas mereka, langit dipenuhi bintang-bintang yang masing-masing menyimpan satu kehidupan, satu harapan, dan satu masa depan yang belum ditulis. Tidak ada lagi mesin yang harus dijaga, tidak ada lagi perang melawan takdir, dan tidak ada lagi siklus yang harus diputuskan. Yang tersisa hanyalah tugas sederhana untuk terus menjadi saksi bagi perjalanan manusia. Sang pengamat kecil memandang dunia dengan senyum tenang lalu menutup jam saku perlahan. Tepat ketika tutupnya berbunyi pelan, ribuan bunga melati di seluruh taman bermekaran serentak, menyebarkan harum yang lembut ke seluruh aliran waktu. Han dan Kiao Cucu saling berpandangan, lalu tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka akhirnya memahami bahwa akhir sejati bukanlah saat sebuah kisah selesai dituliskan, melainkan saat kisah itu terus hidup di dalam pilihan. Pilihan baik yang dilakukan orang lain, bahkan ketika tidak ada lagi yang mengingat siapa penulis pertamanya. Dan selama waktu masih bergerak dengan damai, selama manusia masih memiliki keberanian untuk mencintai, memaafkan, serta berharap, maka kisah kehidupan tidak akan pernah benar-benar berakhir. Ia hanya akan terus mengalir, tenang seperti sungai yang menuju lautan tanpa batas, membawa setiap jiwa menuju bab berikutnya yang selalu menunggu untuk dilahirkan. Berabad-abad berlalu seperti embusan angin yang lembut. Peradaban manusia terus berkembang, berganti, dan memperbarui dirinya sendiri. Kerajaan berubah menjadi negara, desa berkembang menjadi kota, teknologi melampaui segala bayangan generasi-generasi sebelumnya, namun satu hal tidak pernah berubah. Di setiap zaman selalu ada manusia yang memilih berbuat baik meskipun tidak ada seorang pun yang melihatnya. Sungai cahaya yang mengalir di hadapan para penjaga waktu kini telah menjadi jauh lebih luas daripada sebelumnya. Setiap tetesnya membawa gema kehidupan yang lahir dari seluruh penjuru dunia. Han sering berdiri di tepinya sambil mengamati pantulan berbagai peristiwa yang sedang terjadi. Ia melihat seorang ilmuwan muda menghentikan penelitiannya sendiri karena menemukan kemungkinan bahaya yang tidak disadari rekan-rekannya. Ia melihat seorang hakim menjatuhkan keputusan yang adil meskipun mendapat tekanan dari orang berkuasa. Ia melihat seorang anak kecil mengembalikan seekor burung yang terluka ke sarangnya, lalu pulang dengan pakaian penuh lumpur sambil tersenyum bahagia. Setiap kejadian sederhana itu menimbulkan lingkaran-lingkaran kecil di sungai cahaya, lalu mengalir semakin jauh, hingga menyentuh kehidupan manusia lain yang bahkan tidak pernah saling mengenal. Kiao Cucu mulai memahami bahwa kebaikan memiliki sifat yang sangat mirip dengan waktu. Ia selalu bergerak ke depan, selalu memengaruhi sesuatu yang lain, dan tidak pernah benar-benar berhenti meskipun orang yang memulainya telah lama tiada. Guru mereka sesekali duduk di bawah pohon kenangan, sunyi sambil memperhatikan daun-daunnya yang semakin lebat. Setiap daun baru bukan lagi lahir dari pengorbanan besar yang mengguncang dunia, melainkan dari jutaan keputusan sederhana yang diambil manusia setiap hari. Pohon itu kini telah tumbuh begitu besar hingga dahannya membentang melintasi langit taman, menaungi sungai cahaya, dan menjadi tempat ribuan burung putih bersarang. Burung-burung tersebut tidak pernah bernyanyi dengan suara biasa. Kicauan
Mereka terdengar seperti bisikan doa yang pernah dipanjatkan manusia dengan tulus, doa-doa yang mungkin tidak pernah terwujud sesuai keinginan mereka, tetapi justru membimbing mereka menuju kehidupan yang lebih baik daripada yang pernah dibayangkan. Pada suatu pagi yang sangat tenang, sang pengamat kecil memanggil Han, Qiao Cucu, dan guru. Mereka menuju sebuah bukit yang belum pernah muncul sebelumnya di Taman Para Penjaga Waktu. Dari puncak bukit itu mereka dapat melihat seluruh aliran waktu membentang tanpa batas. Menyerupai galaksi yang tersusun dari jutaan sungai cahaya. Tidak ada lagi garis-garis yang saling bertabrakan sebagaimana pada masa gerbang Kronos dahulu. Semua mengalir dalam harmoni yang sempurna. Sang pengamat mengangkat jam saku perak yang kini telah berubah menjadi transparan. Di dalamnya tidak lagi tampak bintang-bintang, melainkan wajah-wajah manusia dari berbagai zaman yang tersenyum ketika menjalani kehidupan mereka. Ada seorang ibu yang memeluk anaknya, seorang sahabat yang saling membantu, seorang guru yang menghapus air mata muridnya, hingga seorang pemuda yang memilih mengalah demi menyelamatkan persahabatan. Sang pengamat berkata bahwa jam itu telah menyelesaikan tugas terakhirnya. Selama ini ia mencatat setiap awal kehidupan agar keseimbangan tetap terjaga. Kini dunia telah cukup dewasa untuk menjaga dirinya sendiri. Waktu tidak lagi memerlukan pengamat yang terus menghitung setiap detiknya. Alam semesta akhirnya menemukan iramanya sendiri. Setelah mengatakan itu, ia membuka telapak tangannya. Jam saku tersebut perlahan berubah menjadi ribuan butir cahaya yang naik ke langit taman, lalu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sejak hari itu, setiap manusia lahir dengan satu percikan cahaya kecil di dalam hatinya. Cahaya itu tidak dapat dilihat ataupun diukur, tetapi akan selalu berpendar setiap kali seseorang memilih kasih sayang, keberanian, kejujuran, dan pengampunan. Han memperhatikan semua itu dengan hati yang dipenuhi rasa syukur. Ia menyadari bahwa keseimbangan yang dahulu ingin dipaksakan melalui mesin akhirnya justru lahir secara alami dari hati manusia itu sendiri. Di dunia manusia, generasi demi generasi terus berlalu hingga nama Hai Cheng menjadi bagian dari sejarah panjang yang dipelajari anak-anak di sekolah. Pohon harapan yang dahulu tumbuh dari biji keemasan kini telah menjelma menjadi pohon raksasa yang usianya melampaui banyak generasi. Tidak ada seorang pun yang mengetahui mengapa pohon itu tidak pernah layu meskipun musim terus berganti. Para ilmuwan menelitinya berkali-kali, tetapi tidak menemukan keanehan apapun. Selain kenyataan bahwa pohon tersebut selalu tumbuh sedikit lebih subur setiap kali banyak orang berkumpul di bawahnya untuk saling menolong atau saling memaafkan. Lambat laun masyarakat menjadikan tempat itu sebagai taman umum yang terbuka bagi siapa saja. Orang datang bukan untuk meminta keajaiban, melainkan untuk mengingat bahwa mereka masih memiliki alasan untuk berharap. Di dekat batang pohon, seseorang meletakkan sebuah batu putih sederhana yang hanya bertuliskan satu kalimat tanpa nama siapapun. Dunia selalu berubah karena hati yang berani memilih kebaikan. Tidak ada yang mengetahui siapa penulis kalimat tersebut. Namun setiap orang yang membacanya selalu pulang dengan langkah yang terasa sedikit lebih ringan. Di kejauhan, Han dan Qiao Cucu memperhatikan taman itu sambil tersenyum. Mereka tidak lagi merasakan jauh di dunia manusia. Seorang anak laki-laki yang tinggal di pinggiran Hai Cheng sedang membantu neneknya menyiram tanaman di halaman rumah. Ia bukan anak dari keluarga kaya, bukan pula tokoh yang akan mengubah sejarah. Hidupnya sederhana. Setiap pagi ia berangkat ke sekolah dengan sepeda tua. Sepulang sekolah membantu neneknya berjualan bunga di pasar. Ketika sedang membersihkan pot-pot melati, ia menemukan sebuah biji kecil berwarna keemasan yang belum pernah dilihatnya. Tanpa berpikir panjang, ia menanam biji itu di sudut halaman. Hari demi hari berlalu, biji tersebut tumbuh jauh lebih cepat daripada tanaman lain. Dalam waktu singkat muncul tunas kecil dengan daun yang memancarkan kilau sangat halus ketika terkena cahaya matahari sore. Anak itu tidak menyadari bahwa setiap kali ia merawat tanaman tersebut dengan penuh kasih, Han dan Qiao Cucu berdiri tidak jauh darinya sambil memperhatikan